Kak Kristo, apa kabarnya Kak? Baik bro, 86. Baik. Keluarga gimana, sehat-sehat semuanya Kak? Puji Tuhan, puji Tuhan. Ini berarti sekarang selama pandemi gini berarti WFH ya Kak? WFH juga ya? Iya, pelayanan dari rumah, tapi karena emang sebagian besar pelayanannya juga banyak via media, jadi ketika pandemi menghajar, jadi kayak lebih dimaksimalin di media aja. Sebenarnya emang dari dulu kan juga aktif di sosial media dan pelayanan-pelayanan yang serupa, jadi ketika dijadiin full online, nggak terlalu terdampak sih sebenarnya. I see. Iya. Ini kalau misalnya kita lihat teman-teman udah lumayan banyak ya yang join ya. Yap, udah 51. 52 sama gue. 52. Ini kan kemarin kan kita ada ini Kak, bikin apa namanya, maksudnya untuk engage teman-teman yang lain terkait pembicara kita sama Kakak, sama Kak Christopher, sama Kak Demi juga. Banyak nih Kak pertanyaan-pertanyaan yang udah dikumpulin nih Kak. Jadi mungkin sambil kita coba-coba ya Kak nanti ya Kak, tanya-tanya tentang tema kita hari ini, Special Valentine. Gue coba bagiin materi gue secepat mungkin kali biar banyak ruang buat nanya. Karena kalau udah asmara nih sampai besok pagi juga belum beres biasanya. Iya. Kalau banyak mungkin di sini juga jiwa-jiwa yang lagi nyari-nyari terkait apa? Nyari gara-gara ya. Banyak nih Kak. Karena nyari gara-gara. Jadi kayak lagi umur-umurnya juga. Kalah. Cinta tuh selalu menarik karena Tuhan itu kan kasih. Jadi pada akhirnya sesuatu yang berkaitan dengan cinta tuh selalu nggak akan ada habisnya. Benar banget. Ini kan banyak buku ditulis, lagu ditulis banyak kan tentang cinta, film juga sama. Emang gitu. Dimaklumi kok. Dari film, dari musik itu banyak banget yang berhubungan sih. Betul. Nah, mungkin sebelum kita mulai, aku sekalian mau kasih tahu dulu ya Kak ke teman-teman terkait aturan podcast kita kali ini. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya, bisa ditanya, type aja di chat, by chat, di chat Zoom sini bisa, atau di grup WhatsApp kita juga bisa. Nanti akan gue bantu tanyain ke Kak Christopher atau nanti ke Kak Jerminya juga. Gitu. Dan juga nanti untuk mohon dijaga ketenangannya teman-teman untuk di mute juga supaya nanti kita bisa sama-sama fokus dengerin sharing-sharing kita bareng nih sama Kak Christopher dan juga sama Kak Jermi juga. Gitu. Kalau gitu tanpa berlama-lama mungkin kita akan mulai. Tapi sebelum mulai mungkin kita akan berdoa dulu bareng-bareng ya Kak. Berdoa mungkin bisa dibantu oleh teman kita Josafat Rimase. Oke, Oke. Ayo, mari kawan-kawan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami telah berkumpul untuk melaksanakan diskusi tentang cinta yang akan dibawakan oleh Kak Kris. Tuhan, biarkanlah ini berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan tutup bungkus podcast ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Josafat. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita bisa dengar dulu nih dari Kak Christopher. Mungkin ada yang mau di-sharingin. Oke. Ya. PowerPoint aman ya? Aman nggak? Itu mempercepat sih, siapa tahu ada yang pakai satu device juga, jadi ayat-ayatnya ada di sana semua. Jadi ada beberapa poin sih. Yang pertama aku bagi dua, jadi walaupun materiku singkat, aku bagi dua karena pasti ada dua kalangan yang single dan ganda, ya kan, kayak bulu tangkis. Jadi ada yang masih sendiri dan ada yang udah berpasangan. Jadi aku bagi sebagai dua. Yang pertama berkaitan dengan kesiapan ketika masih single. In singleness harus kesiapan, karena cinta bukan buat yang kesepian. Ya, cinta harus berasal dari kesiapan. Seorang yang memiliki cinta dan siap membagikannya adalah yang baru siap untuk memulai hubungan asmara. Karena asmara sekali lagi bukan karena kesepian, tapi karena sudah siap, kesiapan. Ya, kesiapan pribadi in singleness harus yang pertama ini, kalau ada yang mau diingat dari materi yang pertama buat yang single, ya satu term ini, satu istilah ini, Christ is enough. Kristus itu cukup. Ya, single kita harus sadar bahwa kita tuh nggak kekurangan siapa-siapa, karena Kristus itu cukup. Oke,
Buat yang single, itu dia yang mesti diingat. Kesiapan pribadi in singleness, dari hati kita, ketika dari hati kita bisa bilang bahwa Kristus itu cukup buat saya. Sisanya tambahan. Matius 6 ayat 33, ya kan? Cari dahulu kerajaan Allah kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi semuanya termasuk jodoh itu tambahan. Bisa ada, bisa enggak. Enggak mempengaruhi kecukupan kita dalam Kristus. Christ is enough. Ada 3 poin berkaitan dengan kesiapan in singleness, kesiapan pribadi di dalam singlenya. Yang pertama adalah mengenal Tuhan. Ketika kita single, kita harus lebih punya banyak waktu mengenal Tuhan. Ya, kenal, karena prinsipnya sederhana, secara natural ini yang akan terjadi. Ya, kenal, sayang, percaya, baru bisa menyembah. Tak kenal maka tak sayang sulit untuk percaya. Nggak percaya nggak akan mau menyembah. Menyembah masuk kategori juga pengabdian, kehidupan melayani Tuhan seumur hidup kita. Ya, hidup Kristus, mati adalah keuntungan kalau kata Rasul Paulus. Ya, jadi in the beginning God, pertamanya kita harus mulai adalah mengenal Tuhan. Itu yang bisa membuat kita akhirnya mengambil kesimpulan bahwa Kristus itu cukup. Ya, bahwa Dia itu ternyata segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, ternyata. Ya, tapi tanpa pengenalan kita nggak akan menyadari itu. Ya, kita nggak akan menyadari itu. Manusia pertama ketika memiliki Tuhan dan alam semesta nggak cukup, mereka masih mau makan tuh buah. Nyebelin ya? Mereka punya Tuhan dan alam semesta nggak cukup, mereka mau jadi Tuhan. Gila nggak tuh? Jadi artinya apa? Kita akan terus mencari-cari sampai kita menyadari bahwa Kristus itu cukup. Ya, Kristus itu cukup. Yang pertama, in the beginning God, tentang mengenal Tuhan in singleness. Yang kedua, secara cepat kita harus mengenal diri kita sendiri. Ya, pulih gambar dirinya. Orang yang gambar dirinya berantakan akan merusak orang-orang yang lain. Contoh kasus sederhana, orang gini, hurting people. Orang yang terluka akan punya kecenderungan melukai orang lain. Ya, sama kayak orang yang nggak pernah menerima pengampunan, dia nggak akan bisa memberikan pengampunan. Ya, sebaliknya, forgiven people, orang yang diampuni, pasti akan belajar untuk mengampuni. Ya, karena tahu rasanya diampuni seperti apa. Ya, yang pertama tadi boleh di back sedikit tentang mengenal Tuhan. Ya, yang kedua mengenal diri sendiri atau pulih gambar diri. Ya, Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan manusia, dijadikannya mereka seperti dirinya sendiri. Menciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Yang mengenal diri dulu, mesti sadar lu laki atau lu perempuan, jangan labil dalam hal ini. Oke, karena kita hidup di era di dunia yang malah justru mengendorse kelabilan ini gitu. Oke. Suaraku masih kedengaran ya? Soalnya teman-teman pada diam semua nih, takutnya nge-lag. Aman ya? Siap. Aman, yang berikutnya, yang ketiga, ini yang terakhir berkaitan dengan kesiapan di dalam singleness. Yang berikutnya adalah responsibility. Ya, responsibility adalah artinya sebenarnya tanggung jawab. Tapi lucunya emang kalimat responsibility, tanggung jawab ini terbagi dalam 2 kata. Sebenarnya ini digabung jadi satu. Responsibility, kemampuan untuk merespon. Ya, jadi karena gini, berkaitan dengan cinta. Kenapa disebut kesiapan? Karena hanya orang yang sudah menerima cinta dari Tuhan baru bisa mencintai seperti yang Tuhan mau. Ya, ketika kita baca 1 Korintus 13, kita tahu banget, ini mustahil nih gue bisa punya cinta yang kayak gini. Gimana ya, Kak? Ya kan, kalau kita jujur ya, nggak mungkin kita bisa mencintai sampai kayak gitu. Akhirnya kita baru menyadari, oh iya, 1 Yohanes 4 ayat 19 ya, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ternyata kita nih harus menerima dulu cinta dari Tuhan, ya, baru bisa memberikan cinta yang sama kepada orang yang lain. Ya, baru masuk akal. Ternyata emang cinta ini ternyata tentang tanggung jawab, artinya itu tentang responsibility, kemampuan untuk merespon. Ketika kita menerima cinta sebesar itu dari Tuhan, apa ucapan terima kasih kita? Apa ungkapan terima kasih kita? Apa respon kita? Apa kita bersyukur? Kalau kita bersyukur, kita harus memberikannya kepada orang lain. Karena gini, cara satu-satunya bisa balas cintanya Tuhan itu ke sesama manusia. Ya kan? Karena itu buktinya. 1 Yohanes 4 ayat 20, kalau nggak salah ya. Kalau salah, mohon maaf. Sekali lagi saya nggak sekolah Alkitab. Ya. Di 20 dia bilang, barang siapa
mengaku mengasihi Allah tapi membenci saudaranya, dia pendusta. Karena nggak mungkin orang bisa mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan, sedangkan manusia yang kelihatan dia nggak kasih. Ya, jadi bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah kita mengasihi sesama manusia yang dipercayakan di sekeliling kita, keluarga kita kah, teman-teman kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, teman-teman satu gereja misalnya. Pokoknya siapapun yang ada di sekeliling kita. Nah, itu jadi kayak responsibility. Responsibility menunjukkan kedewasaan. Karena cinta, romance adalah sebuah komitmen, dan cuma orang dewasa yang ngerti komitmen. Bocah nggak ngerti komitmen. Dan kedewasaan sedihnya nggak berkaitan sama umur. Orang bisa cuma tambah tua, tapi nggak tambah dewasa, benar nggak? Itu kenyataannya, makanya masih kekanak-kanakan, bahkan makin kekanak-kanakan. Dia bisa udah umur 40-an, kerjaan udah oke, duit udah banyak, tabungan udah banyak, tapi masih nggak bisa pegang komitmen. Nggak bisa menghargai wanita, ya nggak bisa menghargai kesetiaan. Dia tuh tipenya orangnya kayak kalau lihat yang cakep dikit, pindah. Bagus dikit, pindah. Ganti-ganti, kayak mobilnya ganti-ganti. Jadi dia pikir pacar tuh juga gitu, bisa ganti-ganti sesuka-sukanya dia. Masih nggak ngerti, masih kayak bocah soalnya tingkah lakunya. Nggak ngerti komitmen. Komitmen cuma buat orang dewasa. Dan ciri-ciri kedewasaan itu ketika orang mulai ambil tanggung jawab. Makanya ini masuk ke poin kesiapan ketika seorang single adalah kemampuan dia untuk bertanggung jawab. Ya, dari Kejadian 2 ayat 19 sampai 22 nggak perlu dibacain, kita tahu Tuhan itu membuat Hawa, ya, menyediakan pasangan buat Adam ketika Adam itu udah bertanggung jawab. Oke, Tuhan kasih tugas, Adam kasih nama semua binatang. Siap Tuhan, siapa? Dia bertanggung jawab. Ketika dia udah lelah bekerja, Tuhan bikin dia tidur, dan pas tidur itulah ketika dia udah bertanggung jawab, Tuhan tahu dia udah siap, Tuhan bikin. Bukan dicariin, bukan dicomblangin, dibuat, dibawa. Ya, artinya sebenarnya kita peluangnya jauh lebih gede. Karena tinggal dipertemukan. Adam yang nggak ada aja dibikin sama Tuhan. Apalagi kita yang cuma tinggal diketemuin. Sebenarnya nggak ada problem. Ini bukan tentang masalah mencari, tapi masalah menjadi. Karena Tuhan selalu percayakan kalau kita udah siap. Itu prinsipnya. Oke, bukan masalah. Ya gini, nggak nyari anak Tuhan itu problematik pasti. Tapi jadi anak Tuhan itu harusnya yang utama. Bukan nyari dulu. Jadi dulu. Karena Tuhan nggak bakal percayain anaknya ke yang bukan anaknya. Logikanya seperti itu. Ya Tuhan nggak mungkin percayain lah anaknya yang anaknya banget itu perempuan, yang anaknya sungguh-sungguh, anaknya yang dirawat baik-baik, benar-benar bertumbuh bagus dalam iman, tapi dipercayain sama kita yang stegi, setengah gila gitu kan. Kristen-Kristen prosetan gitu. Ya kan, kayak Kristen tapi prosetan, masih ngikutinnya setan, ngikutin hawa nafsunya. Nggak mungkin lah Tuhan percayain anaknya ke yang bukan anaknya gitu. Jadi bagian kita adalah take responsibility, menunjukkan kepada Tuhan bahwa saya anakmu, saya udah bertanggung jawab Tuhan, saya siap. Saya siap. Oke. Boleh ada, kayaknya ada ayat terakhir di situ atau nggak ada? Ya, Kolose 3:23. Kesiapan pribadi dan singleness adalah ketika kita udah memutuskan bahwa apapun yang kita perbuat, kita akan perbuat dengan segenap hati, karena kita tahu kita bikinnya buat Tuhan, bukan untuk manusia. Ini sebuah responsibility, sebuah ucapan syukur, yang artinya gini, saya tahu terima kasih. Saya bukan cuma suka nerima, tapi juga rela memberi. Makanya cinta itu namanya kasih, karena identik dengan pemberian. Dan sekali lagi kita nggak bisa memberikan yang kita nggak punya. Ya, ini kesiapan di singleness, ini buat yang masih jomblo ya, atau single. Jomblo itu nasib, single itu pilihan. Tapi saya lebih suka pakai kata single. Ya, jadi kalau ada yang mau menerima nasib sebagai jomblo terserah, tapi itu bukan nasib Anda. Saya percaya itu bukan nasib Anda. Oke. Itu pilihan Anda saat ini. Ya. Berikutnya kita akan ngobrol tentang kesiapan bagi yang sudah saya sebutnya ganda campuran. Karena harus campuran, nggak bisa sesama jenis ya. Nggak bisa. Ciri-ciri jodoh nomor 1 tuh harus lawan jenis. Itu dulu. Ya, baru yang kedua cinta Tuhan. Harus lawan jenis tuh. Kalau cinta Tuhan sama jenis, sama juga bohong. Bukan gitu desainnya, oke? Dari awal. Jadi, karena makin lama makin aneh dunia ini. Makin lama makin aneh. Tapi itu dari dulu kok. Emang manusia punya kecenderungan melawan Tuhan kok. Dari awal kok. Firman Tuhan ngomong apa, kita lebih dengerin nafsu kita dan lebih dengerin setan daripada dengerin Tuhan. Ya, dan aku berdoa biar kita dimulai dari kita dulu lah. Kita mulai dengerin Tuhan. Ya, kesiapan bersama as a couple. Boleh slide-nya dimunculin.
secara cepat aja. Nah, di sini tagline yang harus diingat adalah Christ is more than enough. Buat yang single, Christ is enough. Tapi buat yang udah ganda campuran, ya Christ is more than enough. Kristus itu lebih dari cukup. Oke, bukan hanya cukup, tapi lebih dari cukup. Artinya, kita nggak cari pemenuhan kita di pasangan kita. Pasangan kita bukan segalanya. Dia punya istri yang super cantik dan baik hati, punya anak-anak yang lucu-lucu, akan mudah banget bagi saya berpikir bahwa mereka itu segalanya. Tapi sekali lagi saya pun harus terus mengingatkan diri saya bahwa ya segalanya masih Tuhan. Ini tuh bonus. Ya ini tuh kepercayaan yang Tuhan berikan, sesuatu yang sebenarnya saya nggak layak untuk dipercayakan, tapi somehow Tuhan mempersiapkan saya dan berpikir bahwa saya bisa dipercayakan dapat istri segitu cantiknya dan anak-anak yang segitu, saya akan bilang pintar, ya kan? Pintar itu ada unsur-unsur yang unik pasti. Ya, lagi badung-badungnya soal kayak bapaknya, ya kan? Nggak mungkin badung kayak mamanya. Dua-duanya soal laki. Jadi gini, kesiapan single tadi Christ is enough, kesiapan bersama as a couple Christ is more than enough. Kita akan lihat beberapa aspek di sini, ada 3 juga, jadi biar adil kayak tadi. Yang pertama, boleh di next. Yang pertama adalah kesiapan bersama, pasangan yang siap yang kayak gimana, yang benar-benar saling mengenal sebagai sahabat. Oke, Alkitab Bahasa Indonesia masa kini menarik menulis Kejadian 2 ayat 18 seperti ini. Tuhan Allah berkata, tidak baik manusia hidup sendirian. Aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya. Benar apa yang Ahmad Dhani tulis bareng Once tahun 2000. Ya, Hawa tercipta untuk menemani sang ada. Tuh, paham kan lagunya ya nggak? Jadi yang pertama dibikin tuh untuk jadi teman sebenarnya. Dan ini juga jadi satu aku bilangnya suatu bentuk yang ideal dari romance. Romance harus dimulai dengan friendship. Ya, dari teman jadi demen. Kenapa mesti gitu, Pak Pendeta? Sederhana. Karena kalau langsung dari demen, ternyata bukan jodoh, nanti jadi musuh biasanya. Benar nggak? Kalau langsung dari naksir nih, terus jadian, ternyata emang bukan jodohnya, terus putus gitu. Biasanya pindah gereja yang satu. Ya nggak? Atau minimal nggak pelayanan lagi lah yang satunya, tadi satu tim pelayanan gitu. Cuman gini, beda ceritanya. Kalau dari kecil, teman sekolah minggu, ya kan? Tumbuh besar bareng, remajanya bareng, terus pemudanya bareng, pelayanan bareng, ternyata ada percikan-percikan asmara. Dan mereka akhirnya menjalin berpacaran, dan ternyata 2 tahun kemudian ternyata bukan, dalam tanda kutip, bukan jodohnya. Ketika putus nggak perlu jadi musuh, karena dari dulu teman. Ya jadi teman lagi lah. Ngerti nggak? Itu yang ideal sebenarnya. Dan persahabatan ini bahkan harus terus dibangun, dibina sampai ketika udah menikah. Ya, persahabatan membuat pernikahan suami istri ini jadi satu pihak. Artinya jadi sekutu, bukan kayak lu lawan gue gitu. Siapa yang benar? Siapa yang salah? Enggak, satu tim. Persahabatan tuh membuat kita jadi satu tim. Makanya ketika lagi sebagai couple, kita harus kesiapan itu ketika kita memakai waktu berpacaran yang ini untuk lebih mengenal secara lebih intim satu sama lain sebagai best friends, mengenal karakternya, keluarganya, masa lalunya, ya. Yang harus dibuka tuh jelas bukan baju, yang harus dibuka itu diri, sehingga bisa dikenali. Ya semuanya diceritain, traumanya lah, apanya. Jadi kita bisa saling mengenal, nanti akhirnya memutuskan nih kalau udah cukup mengenal, saya bisa nih kayaknya seumur hidup sama dia gitu. Ya nggak sih? Jadi nanti kalau married jadi nggak kayak beli kucing dalam karung gitu loh. Ya makanya harus dipakai pertama to know each other. Yang kedua, oke, next, boleh gambar berikutnya. Yang kedua kesiapan bersama as a couple ketika kita ini udah sampai di level saking sayang-sayangannya, saking segitu best friend-nya, kita bisa mulai saling menolong. Menolong untuk apa, Pak Pendeta? Menolong untuk honor and protect. Menghormati dan melindungi. Ya, saling menghormati dan melindungi sebagai kakak dan adik. Benar kan? Karena kita kepada kakak dan adik kita punya mental untuk melindungi dan tentunya menghormati. Ya, karena nggak mungkin dikatakan di 1 Korintus 13 dibilang kasih itu tidak melakukan tidak sopan. Ya, karena dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dan ini berkaitan juga pacaran yang kudus itu seperti apa sih? Karena pertanyaan itu selalu muncul. Saya bilang pacaran kudus itu sesederhana
kalian tuh pacaran seperti Yesus ada di situ. Ya kan, nggak usah Yesus ada di situ deh, Bapaknya ada di situ aja, lo nggak bakal aneh-aneh, ngerti nggak? Apalagi ada Yesus. Jadi, kita harus menyadari ketika kita pacaran tuh Tuhan tuh ada di situ, karena Tuhan nggak pernah absen, Dia itu maha hadir. Dan penghormatan kepada hadirat Tuhan itulah yang menghasilkan honor sama protection. Itu yang membuat kita jadi menghormati pasangan kita karena ada Tuhan di situ. Kita harus ngerti dulu nih. Ya, ayat yang dipakai sama Rasul Paulus, perempuan muda hendaknya kau perlakukan dengan murni seperti adikmu sendiri. Dan aku somehow berpikir ini jadi kayak apa ya? Jadi secara praktikal pacaran kudus itu seperti apa? Ya, apapun yang nggak akan kau lakukan ke kakakmu atau adikmu, jangan lakukan itu ke pacarmu karena itu jelas terlalu jauh gitu loh. Belum, kalau kata bahasa Arab tuh belum muhrim gitu loh. Ya, nanti tahan dulu, ya kan, tunggu ada cincin melingkar di jari baru, ya kan, baru terserah deh, ya kan, setelah itu selanjutnya terserah Anda, tapi sekarang belum. Sekarang ini tentang yang pertama tadi know each other, yang kedua to help each other, to protect and honor, menghormati dan melindungi, to support, ya belajar untuk support, belajar untuk percaya, trust, dan mengejar kekudusan bersama. Jadi saling bantu, bukan pacaran malah jadi ajang kayak, aduh gue paling capek kalau pacaran, kenapa ya gue susah banget, jadi kayak malah kayak jadi mau jatuh dalam dosa terus gitu loh ketika berpacaran. Jadi cuma sibuk menahan hawa nafsu loh, enggak dong, harusnya justru jadi ruang untuk saling mengingatkan. Lu udah baca Alkitab belum? Ngerti nggak? Apa yang bisa saya bantu? Ngingetin kamu kayak terlalu sibuk deh tadi. Udah doa belum hari ini? Harusnya ke sana larinya. Saling membangun juga. Oh iya, jelas, support, trust, sama holiness, help each other, yaitu honor and protect. Dan yang tentunya yang ketiga, kesiapan sebagai pasangan adalah untuk share vision. Ya karena gini, tujuan yang sama yang membentuk unity. Ya nggak? Iya. Dia nggak? Unity itu terjadi ketika tujuannya sama. Contoh, gue dari Kalibata. Oke, Yosua dari, ini di mana sih Jatipon tuh? Di Bekasi, Kak. Bekasi. Kalimalang. Iya, Kalimalang. Geser-geser dikit lah ya, Pondok Bambu sebenarnya dikit. Dulu anak gue sekolah di situ, sekolah di mana Cipinang. Right? Gue di Kalibata, lu di Kalimalang. Kalau kita sama-sama misalnya mau ke Pijar gitu kan, di pusat, pasti ntar di satu titik kita ketemu di jalan. Nah. Ya nggak? Nah, itu sama. Kalau visinya sama, tujuannya sama, pasti bisa unite, bisa bersatu. Apapun sukunya. Ya. Oh ya, apapun sukunya. Istri gue Chinese, gue Jambore, Jawa Ambon, Manado Rote. Yeah. Ya kan, dia dari keluarga yang berada, papanya bisnismen, gue dari keluarga pendeta. Lihat sebenarnya anak pertama dua-duanya, katanya konon kok anak pertama dua-duanya keras, nggak bakal bisa jadi satu. Tahun ke-11 kita aman-aman aja kok. Ya karena kita punya tujuan yang sama. Karena dari awal pas pacaran juga kita share goals and dreams-nya tuh apa sih? Ya pasangan yang siap adalah pasangan yang punya visi yang sama. Kalau nggak bisa sepakat, berarti nggak sepaket, nggak usah dipaksain. Ya tangkap dulu tuh kata-kata tuh, sederhana soalnya. Kalau nggak bisa sepakat, berarti nggak sepaket. Nggak usah dipaksain. Ya. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya. Laki-laki, bukan anak laki-laki. Artinya sekali lagi ini bicara tentang udah sesuatu yang hanya orang dewasa yang mikirin sampai ke depan. Anak kecil cuma bisa punya mimpi, tapi orang dewasa punya tujuan. Bedain loh. Mimpi itu bisa mimpi di siang bolong, oh gue pengen jadi YouTuber misalnya. Ini kan sepanjang kita masih kecil, dulu cita-cita kita beda-beda. Tiap tahun tergantung hobinya kan. Lagi suka main bola, jadi Ronaldo misalnya. Tiba-tiba minggu depan, tahun depan suka basket, mau jadi Stephen Curry misalnya. Pindah-pindah terus, karena anak kecil tuh kayak gitu, cuma punya mimpi. Tapi orang dewasa punya goals. Ya, makanya bisa ada lagu itu kan, mau dibawa kemana hubungan kita, karena pasti ada yang nggak dewasa di situ. Ya, yang satunya udah lama-lama deadline mulai mendekat ya kan. Yang cowoknya nggak jelas, kerjanya main-main mulu. Ini kan pindah-pindah kerjaan terus, nggak jelas gitu mau dibawa kemana gitu. Walaupun setia sih, cuman nggak jelas gitu loh. Ya kan? Amsal 18 ayat 22 ini ayat terakhir sebelum kita ngobrol. Orang yang mendapat istri mendapat keuntungan, istri adalah karunia dari Tuhan. Ya ini aku percaya. Jadi apa? Katanya mendapat istri loh. Mendapat tuh artinya apa? Dia itu udah
wife material sebelum ketemu sama kita. Artinya dia udah siap. Sama kayak kita juga udah husband material sebelum ketemu sama dia. Bukan nanti baru jadi husband and wife, enggak, kita udah punya kualitas masing-masing. Dan dipersatukan sama Tuhan, masing-masing udah hidup buat Tuhan, dengan visi yang sama, saya mau memuliakan Tuhan. Jadi ketika ketemu, visinya sama. Lu mau apa? Mau memuliakan Tuhan. Gue juga. Gimana kalau kita memuliakan Tuhan bareng-bareng? Ya kan? Visinya sama soalnya. Dan itu yang sehat, itu yang benar. Ya, itu yang benar. Salah satu visi saya yang sama istri saya, kita dua-duanya menganggap Tuhan itu yang utama. Jadi dari awal kesepakatan kita adalah lu mesti siap dijadikan yang kedua setelah Tuhan. Oke, buat gue lu nomor 2, Tuhan nomor 1. Sama buat gue juga gitu, lu nomor 2. Ya udah, kita sama satu visi. Yuk, gitu loh. Karena kalau nggak susah, nanti akan satunya menganggap yang ini segalanya, yang itu menganggap yang ini kedua, yang satu nggak bisa, gue mesti jadi yang pertama, gue mesti di tahta hati lo, right? Sebenarnya bukan itu. Saya percaya gini, kalau Tuhan Kristus adalah raja hidup saya, ratunya, ya istri saya. Ya dong, dia ratu di hidup saya. Kalau saya lo bilang kayak gitu, yang duduk di tahta hati saya itu Kristus, sisanya yang lain dipangku sama Yesus. Istri saya, anak-anak saya, pelayanan, itu semuanya dipangku sama Yesus, tapi Yesus yang memerintah, bukan saya. Dan bukan mereka juga yang duduk di tahta itu, tapi Yesus. Mereka duduk di pangkuan Yesus. Dan buat saya itu posisi yang benar. Itu visi. Itu sesuatu yang personal. Pasti semua orang punya visi itu. Tapi kita akan cari. Ya kan ada dua pertanyaan yang nggak boleh salah jawab. Aku tutup dengan ini. Yang pertama, Tuhan mana yang akan kita sembah? Itu nggak boleh salah pilih. Ya. Yang kedua, orang mana yang akan lo habiskan seluruh sisa hidup lo untuk melayani Tuhan yang tadi lo pilih? Berarti bicara tentang jodoh. Kalau salah pilih Tuhan, udah kelar hidup lo mau ngapain, nggak ada gunanya. Right? Tanpa iman, nggak ada yang berkenan kepada Tuhan. Ya kan? Kalau udah salah pilih Tuhan, udah pasti nggak beres lah. Cuman kalau benar pilih Tuhannya, tapi salah pilih pasangan, juga bisa problematik. Ya kan? Lo bisa seumur hidup, kasarnya kayak menderita gitu loh. Nggak bisa all out. Sebenarnya lo mau all out buat Tuhan. Lo maunya sebenarnya full time, dalam artian minimal kalaupun masih gawe, gue pengen full heart buat Tuhan, tapi suami gue, aduh, ke gereja aja susah, mesti diseret. Ya kan? Ngerti nggak? Maksudnya kayak jadi belah sebelah gitu loh. Sayang kan? Jadi ini berkaitan dengan kesiapan bersama as a couple, know each other, help each other, sama share vision together. Itu sih dari aku tentang single dan ganda campuran. Jadi kita ngobrol. Nah, bagus banget Kak dan juga presentasi yang Kak Putih tadi terkait, apalagi tadi kan Kakak share tentang kesiapan secara kita pribadi di saat kita masih single, dan juga kesiapan di saat kita nantinya udah berpasangan gitu. Nah, mungkin mau tanya nih Kak sedikit sebagai pertanyaan awal, yaitu tentang kesiapan itu adalah gimana sih Kak caranya kita ini tahu kalau misalnya kita itu benar-benar siap gitu, secara pribadi ataupun orang-orang yang udah berpasangan ini, untuk mengukur bahwa mereka tuh betul-betul siap gitu, untuk dalam atau untuk memasuki suatu hubungan. Karena mungkin kalau yang kita tahu, atau mungkin sering kan kita sendiri suka compare diri kita sama orang lain, atau hubungan kita sama orang lain, di mana tuh mereka sering yang gini, misalnya, oh dia, let's say, dia umur segini udah nikah cepet ya, kok aku udah umur segini masih belum dapat pasangan gitu. Sedangkan yang sebenarnya perspektifnya itu adalah, udah siap belum kita sebenarnya itu, istilahnya kalau yang tadi Kakak share adalah udah cukup dibentuk belum kita sama Tuhan gitu. Kalau misalnya menurut Kakak, cara mengukur kitanya itu siap secara pribadi gitu, gimana Kak? Tadi kayak udah agak ungkit, tapi mungkin belum menyeluruh gitu ya. Karena materi ini aku nggak mau bawa ulang, karena di YouTube juga udah ada. Aku pernah khotbah di GSCA waktu itu. Itu paling sering aku bagiin karena lengkap di situ. Jadi gini, kesiapan dimulai pertama mesti cinta Tuhan dulu. Karena orang yang nggak cinta Tuhan, dia nggak serius sama Tuhan, nggak bakal serius sama apapun dan siapapun. Oke, yang pertama harus cinta Tuhan, ya, dan berikutnya bertanggung jawab. Dua hal itu jadi patokan dasar orang ini siap atau enggak. Karena menunjukkan keduanya, satu kedewasaan rohani, satu berikutnya kedewasaan dalam artian apa ya, aku bilangnya mental ya, kesiapan mental gitu loh. Karena tadi romance sekali lagi bukan buat anak kecil, romance bukan child's play, bukan mainan bocah, romance buat orang dewasa. Dan ciri-ciri kedewasaan tadi udah bertanggung jawab.
Dalam hal ketika single, kalau laki ya at least sekolahnya bener, kuliahnya bener gitu. Kalau bisa udah kerja gitu ya. Udah bisa nyari duit sendiri. Udah bertanggung jawab. Makanya laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Itu bicara dia udah bisa mandiri. Dia udah sedikit banyak tuh nggak sampai, kalaupun masih ya sedikit banyak bolak-balik, tapi at least nggak sampai kayak gelantungan sama emaknya atau yang gitu-gitu. Nah, dia mesti punya ini sendiri, udah tahu lah gitu, udah punya kesiapan sendiri. Buat aku dua itu sih, buat masuk ke romance, yang pertama cinta Tuhan. Kenapa mesti cinta Tuhan dulu? Mungkin tadi aku nggak bahas. Karena gini, kalau udah keburu jatuh cinta sama yang lain, pasti susah banget dibawa untuk cinta Tuhan. Ya kan? Makanya gereja isinya banyak kan, nggak tahu ya kalau di kita sih karismatik Pentakosta, banyak kan gereja isinya banyak kan ibu-ibu. Nggak tahu kalau yang lain ya. Kalau di kita banyak kan ibu-ibu, bawa bapaknya Kristen sih, tapi nggak jelas. Di rumah nggak mau gereja gitu. Kerjaannya browsing debat-debat di kolom forum-forum Kristen. Terus kalau zaman belum pandemi udah YouTubean gitu gerejanya. Kalau belum pandemi udah YouTubean aja. Jadi pas pandemi, wah pas banget gue emang gak demen gereja nih, pas deh. Jadi kayak itu kan menunjukkan bahwa pasti dari awal tuh pas pacaran diajak gereja pasti susah. Makanya makin tua makin susah. Kalau udah keburu jatuh cinta sama yang lain, sulit untuk bahkan di-set untuk cinta sama Tuhan. Makanya mesti cinta Tuhan dulu. Makanya kan Tuhan Yesus pun juga jelas bilang kan bahwa yang terutama itu kasihlah Tuhan Allahmu, baru kasih sesama manusia. Ya, hierarkinya, artinya urutannya harus jelas dulu. Ya, itu yang kedua, baru bertanggung jawab. Karena orang yang nggak bertanggung jawab, dia nggak serius sama apapun dan siapapun, berarti dia nggak bisa serius sama ya siapapun. Kalau dia nggak bisa serius dalam hal apa-apa gitu loh. Ya, kasarnya gini ya, orang yang belum bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, nggak akan bisa dikasih tanggung jawab yang lebih besar gitu untuk dipercayain anak orang. Itu sih kalau buat aku. Banyak orang masih punya problem ngatur dirinya sendiri, tapi sok-sok ngatur-ngatur anak orang. Aneh aja buat gue. Lu aja belum bisa berhenti main game. Maksudnya game tuh kan ada waktunya. Kan lu nggak bisa berhenti main sampai pagi. Gue bilang, men, lu disiplin diri lu sendiri aja nggak bisa, ngapain ngatur-ngatur anak orang gitu loh. Atur aja diri lu sendiri. Jadi dua itu sih buat aku jadi penanda kesiapan seorang maju untuk romance. Karena romance ini sesuatu kepercayaan yang lebih besar. Ya kan, kita dipercayain anak orang. Bayangin tuh. Gila nggak tuh? Aku sampai hari ini pun setiap kali bangun gitu masih kayak nggak habis pikir gitu, Tuhan percayain gue istri, 2 orang anak. Sedangkan seringkali dengan secara jujur gue masih ngerasa nggak kompeten. Asli. Sejujurnya ya, gue masih ngerasa nggak, gila gue belum. Jauh banget gue dari suami yang baik, ayah yang baik. Jauh, masih PR, masih belajar, tapi Tuhan percayain, gila. Nggak habis pikir saya. Itu kalau saya pribadi. Gitu. Jadi itu dua sih, sorry agak curhat, tapi ini menyeluruh soalnya kalau dijelasinnya sebagian takutnya tanggung. Gitu, brother Randolph. Oke. Panggilannya apa sih? Jojo apa? Ini Kak panggilannya, Kak. Siap. Ya. Nah, terkait ini juga Kak, jodoh gitu. Mungkin pandangan Kakak terkait jodoh. Ada pertanyaan juga nih Kak, kalau misalnya sebenarnya jodoh itu adalah karena banyak nih yang kita tahu kata-kata yang bilang bahwa oh jodoh tuh udah pilihan Tuhan gitu. Dan pasti jodoh kita itu adalah yang akan dikasih oleh Tuhan gitu, yang terbaik gitu. Tapi ada juga yang bilang jodoh itu sebenarnya kita yang pilih, manusia. Sebagai manusia kita yang cari, kita yang pilih, yang cocok, yang bagaimana, yang sama-sama kalau yang tadi Kakak bilang sama-sama punya visi yang sama gitu. Sebenarnya gimana sih Kak caranya kita istilahnya membenarkan persepsi kita terkait perkataan gitu, orang-orang yang bilang jodoh itu pilihan dari manusia atau jodoh itu sebenarnya datangnya dari Tuhan gitu. Ya, jawabannya adalah keduanya. Jodoh ini semisterius keselamatan. Oke, walaupun gue tumbuh besar dengan warisan Pentakosta dan di gereja karismatik, secara otodidak saya belajar teologinya itu reform. Jadi saya percaya predestinasi. Saya percaya itu. Saya percaya bukan saya yang pilih Tuhan, tapi Tuhan pilih saya. Tapi bukan berarti saya nggak punya tanggung jawab untuk memilih dalam hidup ini. Ngerti nggak? Buat saya jodoh juga mirip kayak keselamatan. Lu yang pilih Tuhan atau Tuhan yang pilih lu? Kalau gue jawabnya dua-duanya. Iya. Gue bisa pilih dia karena dia pilih gue, kan gitu. Somehow. Buat jodoh juga hampir sama. Sebuah misteri. Ini aku percaya jodoh di tangan Tuhan, tapi aku juga percaya kita nggak bisa asal pilih, ya kan?
Betul. Nggak bisa serampangan dong. Itu tanggung jawab kita juga. Kalau kita yang salah pilih, nggak mungkin kita salahin Tuhan. Ingat nggak, salah satu dosa pertama yang Adam melakukan, sebenarnya bukan makan buah itu. Dosa terbesar Adam, kalau menurut gue ya, karena yang pertama makan tuh buah tuh perempuan. Oke, dosa terbesar Adam sebenarnya ketika dia berusaha nyalain Tuhan. Kalau gue nangkapnya, kan dia bilang gini, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dia yang suruh saya makan. Berarti ada unsur apa? Coba lu kasih perempuan yang lain, kisahnya nggak bakal kayak gini. Kurang ajar nggak tuh orang? Dia berusaha nyalain Tuhan loh, buat kedodolannya sendiri. Oke, ketidakmampuan, keengganan dia bertanggung jawab gini, karena ketika istrinya digoda ular, harusnya dia yang belain. Dia yang dengar firman Tuhan itu. Gue tuh lu berpikir ya, pas masih kecil gue pas baca Alkitab, gue pikir tuh Adam tuh lagi kasih nama binatang gitu. Terus bininya di rumah, karena lagi bengong-bengong ya kan, bininya digangguin setan. Enggak, Adam di situ. Pas gue baca Alkitab, Adam berada di situ. Gue bilang nih bocah ngapain diem aja dah. Bininya digangguin setan bukan dibelain, malah didiemin. Nah kan abis itu bininya jatuh dalam dosa, dia ikutin bininya, disalahin bininya, lebih parah dia coba nyalain Tuhan. Dan perempuan rata-rata walaupun bukan karismatik pun suka nyalain setan juga. Jadi saya temukan bukan di gereja non karismatik bisa gitu, ntar bilang kenapa wah kayak suami saya dipelet enggak, suami lo emang gatel. Maksudnya jangan dikit-dikit, saya nggak tahu kenapa apapun denominasinya perempuan punya kecenderungan nyalain setan. Ya kan Hawa nyalain ular kan, nggak tahu setan mau nyalain siapa. Nggak bisa. Dari pengadilan pertama kita tahu bahwa kita akan bertanggung jawab akan pilihan kita sendiri. Kita nggak bisa nyalain Tuhan, nggak bisa nyalain sesama manusia, dan nggak bisa nyalain setan. Dan aku percaya pengadilan terakhir juga kayak gitu. Kita nggak bisa bilang gini sama Tuhan, abis lu nggak pilih gue sih, gue nggak ambil bagian dalam predestinasi sih, lu nggak pilih gue, ya gue nggak pilih lu lah. Nggak bisa kita ngomong gitu di pengadilan terakhir. Nggak mungkin. Jadi buat aku sama, jodoh itu di tangan siapa? Keduanya. Kayak gini, aku pakai penggambaran gampang ya. Gini, rezeki dari Tuhan atau kita yang cari? Dua-duanya. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Kita percaya berkat Tuhan yang menjadikan kaya, jerih lelah tidak menambahinya. Tapi itu bukan berarti kita nggak kerja, benar nggak? Sama, juga gitu. Ya, di tangan Tuhan, tapi bukan berarti kita nggak considerate gitu untuk benar-benar memilah dengan sungguh prayerfully Tuhan ini bukan. Ya terus ngelihat buka mata lebar-lebar gitu loh, ini bukan. Itu tanggung jawab kita gitu. Jadi biar Tuhan kerjakan bagiannya, biar kita kerjakan bagian kita. Gitu. Jadi buat saya jawabannya misteri. Benar. Tapi sesederhana tadi, seperti rezeki dari Tuhan bukan berarti saya nggak kerja. Ya kan jodoh Tuhan yang tentuin bukan berarti saya nggak memilih gitu loh dengan hati-hati. Itu sih jawaban. Berdoa ya kayak roet labora. Oh iya dong, roet labora. Berdoa dan kerja. Nggak mungkin doa doang ya kan. Nggak mungkin. Gitu. Nah, mungkin kalau misalnya mau dengar juga tanggapan dari Kak Jermi, mungkin Kak Jermi bisa kasih tanggapan juga terkait kalau misalnya jodoh itu pilihan kita atau misalnya pilihan Tuhan. Kalau misalnya tadi kan udah di-share atau udah dijawab sama Kak Christopher dari sudut pandangnya dia. Kalau misalnya menurut Kak Jermi gimana? Ya, sebelumnya Happy Valentine buat semuanya nih. Juga Kak Kristo, terima kasih buat pemaparannya luar biasa. Itu. Jadi Kak Kristo menyampaikan ada hal yang penting sekali kita pahami betul, bahwa Christ is enough. Tuhan itu cukup. Dan ketika kita mengikuti proses untuk mengenal Dia, itu kan proses ya. Betul-betul kita pahami bagaimana kita mengutamakan Dia. Kenapa? Karena kita akan menampilkan citra Dia dalam setiap tingkah laku kita. Perkataan, perbuatan, apapun yang kita buat, apapun yang kita pikirkan akan menampilkan citra Yesus. Jadi tadi contoh, misalkan kita mau pacaran, kita ingat, ada Tuhan yang lihat. Nah, dalam kaitan itu penting buat kita memahami bahwa Tuhan itu punya rancangan yang luar biasa. Satu. Yang kedua,
dia itu mengasihi kita nggak pakai alasan, sob, kalau saya mau bilang teman-teman. Dia cuma mau bilang, I love you for no reason. Kalau kita cinta orang, kalau ditanya pasangan, kenapa sih lu mau jadi pasangan dia? Karena dia baik, karena dia lucu, karena dia ngerti orang tua gua, karena dia enak banget. Kalau Tuhan bilangnya, I love you for no reason, and unconditionally. Yes. Jadi lo pahami itu betul-betul. Teman-teman memahami betul bahwa apa yang Tuhan buat itu sungguh luar biasa. Dalam kaitan jodoh, saya percaya Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Dan ketika kita berdoa, Tuhan akan berikan. Dan ketika kita berusaha, kita tahu garisnya. Seperti yang Kak Kristo sampaikan, tahu garisnya, tahu kalau segala sesuatu bawa kita ke hubungan yang kira-kira nggak sehat, mau bikin kita makin jauh dari Tuhan, lo pikirin ulang deh. Itu yang bahaya. Karena lo tahu Tuhan cinta lo tuh nggak pakai alasan apapun, gitu men. Nah mungkin itu ya. Sorry nih, anak gua agak berisik sebelah. Oke, thank you perspektif dari Kak Jeremy. Kemudian mau tanya lagi mungkin ke Kak Kristo terkait masih terkait jodoh juga nih Kak. Ya. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini Kak, bagaimana kalau misalnya di dalam suatu hubungan itu pacar kita atau misalnya pasangan kita itu toksik, tergolong toksik. Ada yang tergolong, kalau misalnya kita tahu ada yang toxic positivity, atau misalnya toksik dalam perkataan, misalnya sifatnya dia. Ya. Gimana cara kita itu untuk dapat menegurnya dia ini ataupun juga dapat istilahnya membawa dia tuh ke yang benar Pak. Gitu. Kalau ya. Hubungan yang toksik. Ya. Buat saya berkaitan dengan hubungan yang toksik sebagai pasangan, sebagai yang tadi aku bilang kalau bentuknya itu sehat ya dari jadi teman, ya kita ngomong sebagai teman aja. Maksudnya karena kita teman harusnya nggak ada segen. Biasanya pacaran yang mulai langsung dari demen biasanya punya sebanyak segen-segen. Karena dari awal emang mulainya demen, jadi berharap dia demen juga sama kita. Ada upaya itu. Tapi kalau dari awal kenal baik, gitu, bisa ngomong apa aja dengan bebas. Dan itu hubungan yang sehat sebenarnya itu. Ya mereka berdua telanjang dan tidak merasa malu. Artinya nggak perlu ada yang tutupin. Kalau ada yang nggak nyaman bisa diomongin. Gitu. Ya dan kalau emang dia nggak, sekali lagi kalau dia nggak mau, gitu nggak terima, nggak sepakat berarti nggak sepaket, sederhana aja gitu. Di seminar sebelum ini tadi ada acara juga pertanyaannya sama, cuma dia bedanya gini Kak, kalau toksik apakah mesti dilanjutin atau gimana? Buat gue yang ngapain dilanjutin? Toksik itu artinya apa sih? Beracun. Gini, lu lagi makan nasi goreng ayam jamur misalnya, nasi ayam jamur misalnya atau bakmi ayam jamur, terus tiba-tiba lu menyadari jamurnya ini jamur beracun, kira-kira lu habisin nggak tuh semua? Ya enggak lah, pasti lu berhenti kan, kayak gila bisa mati gue. Nah sama, kalau tahu toksik tapi gini, kita nggak langsung nyerah misalnya, kita mau coba ngobrol dulu gitu, siapa tahu bisa kan, siapa tahu dia bisa mau, oh iya aku gitu ya ternyata ya, aduh sorry banget aku nggak bermaksud seperti itu misalnya. Kalau ada niatan baik dari dia, gue rasa ini harusnya bisa diobrolin, ya nggak sih, harusnya bisa diobrolin kan. Itu justru yang menguji hubungannya sehat apa enggak, bisa ngobrol enggak, bisa ada teguran enggak, bisa ada nasihat. Itu toksik itu. Dia udah jelas toksiknya di sana. Misal kalau toksiknya di situ ya run for your life sih kalau selamatkan diri Anda gitu maksudnya. Masa lu lanjutin bakmi ayam jamur beracun kan nggak mungkin, maksudnya. Sederhana aja sih gitu kalau aku bilang, harus ada ruang buat mengungkapkan gitu loh. Kita kan karena yang bisa ngelihat blind spot kita kan orang lain kan. Tujuan pasangan sebenarnya kan salah satunya itu bisa ngelihat gitu yang kita nggak bisa lihat gitu. Punggung kita kan kita nggak bisa lihat sendiri, dia yang bisa lihat. Tapi kalau kita lihat, kita omongin ke dia nggak mau denger, ya toksik berarti, sayang sekali gitu. Nggak akan bisa berlanjut. Lu bayangin kalau lagi pacaran aja kita omong nggak didengar, apalagi pas menikah, coba. Gile, nggak kebayang sih kayak apa itu. Apalagi kalau misalnya alasannya udah terlanjur sayang gitu ya Kak. Nah itu kayak udah nggak bisa move on. Kata-kata itu loh, terlanjur sayang. Iya, buat terlanjur sayang tuh mengandung aspek mabok tingkat tinggi.
Nanti ya, orang mabok tuh kan nggak sadar ya. Orang mabok tuh satu nggak Atau sadar. bucin kali Kak, Ya. bisa. Nah itu bucin juga sama kan, di mabuk cinta, namanya aja bucin kan, bukan hanya budak cinta, tapi di mabuk cinta. Kenapa dia jadi budak? Karena dia mabok. Nah orang mabok marah kalau dibilang mabok, bener nggak? Itu ciri-ciri justru dia mabok. Ya kan, gue ingat banget zaman walaupun gue nggak mabokan ya orangnya, cuman teman-teman gue pada mabokan, ada berapa lah ya. Orang tuh kalau udah mabok tuh kayak, sini gue bawa mobil, kagak lu mabok, enak kayak gue mabok, bisa ngomong gitu. Padahal udah jelas mabok, jalannya gini-begini. Orang mabok tuh nggak terima dibilang mabok. Makanya gue tuh bersyukur kalau ada orang-orang yang menyadari bahwa mereka di dalam toxic relationship. Artinya Tuhan menganugerahkan kepada lu kesadaran di tengah asmara yang berbunga-bunga. Oke, sebenarnya lu bisa dimabuk, tapi lu sadar, dibuat sama Tuhan, sadar, lu ngeliat. Ya, dan mungkin pasangan lu mabuk, lu nggak. Lu coba ngomongkan sama orang mabuk, susah. Ya kan, kita tungguin dia nggak mabuk dulu nih. Kita kasih pengertian dulu, Beb. Taruh dulu nih, lu sadar dulu nih, jangan mabuk dulu. Oke, gue mesti ngomongin ini, mesti jelas, kalau nggak kita nggak bisa maju kemana-mana. Hubungannya nggak bisa lanjut. Oke, kalau lu gini terus, susah. Ya kan? Kan kalau dia nggak terima, apaan lu, gue nggak. Nah, itu berarti dia mabuk. Ya susah, udah. Maksudnya, let it go, ya kayak mau nggak mau. Ya kan? Tapi harusnya yang sehat tuh harus ada ruang untuk besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya tuh mestinya ada. Ya karena kalau nggak sehat. Gitu sih kalau aku bilang. Jawabanku buat toxic relationship. Nah, kemudian itu kalau misalnya toxic. Kalau misalnya terkait ini Kak, ada juga pertanyaan dari teman-teman yang nanya bahwa tadi kan Kakak ada sempat jelasin atau sempat sharing bahwa di dalam kita itu memulai hubungan, pastinya kita semuanya itu mulai dari pertemanan gitu. Kita mulai dari teman, and then baru itu kita berhubungan untuk saling lihat nih cocok atau enggaknya gitu. Punya visi yang sama, punya goal yang sama atau enggak. Nah, tapi gimana Kak kalau misalnya kita kan sekarang ada di dunia atau bisa dibilang di lingkungan yang bisa dibilang tuh sekuler atau bisa dibilang kita cuma Kristen aja nih di lingkungan kita gitu. Ada juga teman-teman kita yang mungkin banyak juga bergaul di mayoritas Muslim atau misalnya dengan agama yang lain atau misalnya pokoknya seperti itu. Gimana kalau misalnya malah dia ngerasa bahwa kok kayaknya jodoh aku dari dari seberang gitu. Gimana kalau misalnya kita kayak terjebak dalam perasaan yang itu Kak, yang istilahnya tuh kayak kita terjebak dalam perbedaan agama tersebut di dalam hal percintaan ini. Ya. Di poster kita ada ayat yang sengaja aku taruh, kan ditanya sama Joshua, judulnya apaan Kak? Nggak usah pakai judul, taruh ayat aja. Ya kan? Karena ayat ini cukup straightforward. Terang nggak bisa bersatu dengan gelap. Bait Allah, gereja nggak bisa bersatu dengan berhala. Oke, nggak mungkin gereja dalamnya isinya ada patung berhala. Nggak nyambung. Ya, terang bersatu dengan gelap bukan warna kulit. Kalau itu warna kulit, gue nggak bisa jadi sama istri gue, ya kan? Nggak mungkin. Itu bukan tentang warna kulit, oke? Itu tentang bahasa Indonesia sehari-hari nulis dengan sangat jelas. Jangan jadi sama orang yang tidak percaya kepada Yesus. Straightforward. Dan Tuhan yang ngomong loh. Artinya kalau Tuhan aja nggak lu dengerin, gue ngomong apa juga percuma gitu. Ya kan? Karena gue nggak mungkin ngomong yang di luar dari firman Tuhan. Ya gini, manusia pertama jatuh dalam dosa bukan semata karena digoda sama iblis, tapi karena dia ikutin perasaannya dia. Benar nggak? Ya kan? Dia ngeliat buah itu emang udah tertarik gitu loh, kayaknya nikmat dan ternyata bisa bikin gue jadi tahu, jadi kayak Tuhan, gila, makin nafsu dia, ngerti nggak? Nah, buat gue tadi terserah lu mau ikutin Hawa, kesalahan manusia pertama, atau lu mau belajar dari kesalahan mereka dan jadi orang-orang Kristen yang lebih ikutin apa kata Tuhan gitu. Ya, kayak jodoh gue dari seberang deh. Oh ya udah, kalau emang itu jodoh lu, menangin dulu buat Tuhan. Ya, aku mau sekalian penginjilan Kak, pacaran enggak, pacaran, penginjilan. Ya, penginjilan dulu, jangan sambil pacaran. Kalau udah pacaran, udah nggak objektif. Ya, udah ngaco, itu udah dimabuk cinta, udah pasti ngaco punya. Ya udah terlalu banyak komprominya nanti. Gitu loh. Jadi buat gua ayat itu cukup sederhana dan straightforward. Ya, dan bahkan kalau udah ada yang di sini, anggap ini kan hampir 70-an orang.
kalau ada di sini yang udah tergabung, udah terlibat dalam hubungan terlarang seperti ini. Terlarang menurut Tuhan ya, bukan menurut gue nih. Gue nggak bikin kayak judul film zaman dulu gitu, bukan. Emang ini hubungan yang terlarang gitu. Ya kalau lu udah terjebak di hubungan ini, ayatnya cukup straightforward di 2 Korintus 6. Coba deh, kita baca Alkitab aja kali ya, biar muka lu nggak kayak gitu. Gue nggak bisa lihat muka lu sih, cuman kayak gue bisa asumsi lah muka lu kayak gimana. Soalnya gue kalau ngomong kayak gini, di rock race gitu ya, orang bisa ada yang ke WC nggak balik lagi, bro. Nah, Iya. Iya, gue tahu pasti itu pasti dia pacaran sama yang udah tahu gue yang gitu-gitu udah ngerti. Tapi kan lu di rumah sekarang, lu pada tutup kamera, lu ini gue juga nggak tahu. Oke, 2 Korintus 6 ayat 17. Buat lu yang udah terjebak dalam cinta terlarang ini. Coba lihat. Ini Tuhan lu yang ngomong. Jangan marah sama gue ya. Bukan gue yang nulis. Serius, bukan gue yang nulis. Lihat. Dibilang seperti ini. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Ayatnya bilang apa? Pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Suruh putus, cuy. Tuhan yang nyuruh lagi. Jelas kok di situ begitu artinya. Nggak ada yang macam-macam. Oh, ini dalam bahasa Yunaninya ini mengandung. Nggak ada. Artinya putus. That's it. Nggak ada mengandung apa. Tuhan suruh pisahkan. Cut it off. Karena nggak akan nyambung. Kalau dipaksain bisa, bisa. Ada tuh yang sayang-sayangan tuh. Ya, Alenia sayang-sayangan tuh, Pak. Ya, gini. Sorry ya. Gue belum pernah ketemu pasangan yang beda agama. Tapi dua-duanya sungguh-sungguh di agamanya masing-masing. Gue belum pernah ketemu. Karena ini logikanya. Waktu itu gue pimpin seminar pacaran Kristen di kampus, satu kampus, tiba-tiba ada yang bawa pacarnya yang bukan Kristen. Pakai dress code, cuy. Dress code padang gurun, dipakai sama dia. Gue bilang kayak, wah, berani banget nih, gue bilang. Jadi dia tuh kayak mau bikin statement gitu loh. Bodoh amat, kita udah pacaran, udah 3 tahun, kita bisa gini-gini. Akhirnya gue tembak langsung. Kan ada pertanyaan ini pasti muncul ya. Ini pertanyaan favorit ya. oh iya. Namanya apa? FAQ. Frequently asked questions. Pertanyaan retoris. Artinya jawabannya lu udah tahu, cuma lu nggak suka jawabannya. Itu maksudnya. Retoris artinya itu. Oke? Gue langsung tembak. Oke, berkaitan dengan pacaran beda agama. Gue langsung tembak. Coba mbak yang ini, yang pakai dress code padang gurun, coba silakan berdiri. Nggak, gue nggak bilang gitu. Gue bilang, coba tolong mbak. Saya kagumi kehormatannya. Thank you buat kenusantaraannya, ya Nusantara Rangernya. Gue bilang, thank you banget. Udah hadir di tengah-tengah kita, mudah-mudahan dari tadi nggak ada kata-kata saya yang menyinggung, walaupun saya banyak ngomong tentang Tuhan Yesus. Ya saya bilang gini, bener nggak mbak? Gue bilang ini, lu tembak itu bener nggak? Ya kalau sebagai seorang yang soleha gitu, muslimah yang soleha, saya bilang, bener nggak? Pasti nyari laki-laki yang bisa jadi imam dalam keluarga. Gue tanya gitu, ngangguk dia, bener. Oh iya, terus gue langsung tembak sebelahnya yang gue asumsikan pacarnya. Ini kan terus gue bilang, coba lu kalau lu gitu, lu pacaran atau gimana nih? Nggak mau ngaku, pokoknya terserah bodo amat lah. Gue lihat itu dengan sengaja bawa. Kayak gue tanya, kalau lu sebagai laki-laki Kristen yang benar, kira-kira kalau lu nyari anak Tuhan, sesama anak Tuhan yang Kristen, perempuan, pasti dia punya kerinduan suaminya bisa jadi imam juga dalam keluarga. Tapi tentunya bukan sebagai imam, tapi seperti jadi kayak gembalanya buat keluarganya. Bener nggak? Betul. Ya artinya sedikit banyak lu pengen suami lu perempuan itu pasti pengen suaminya juga bisa bawa anak-anaknya dalam keimanan untuk percaya Yesus, ya kan? Dan jawaban itu aja udah bikin gue nggak perlu jawab apa-apa lagi, karena yang bener-bener istilahnya muslimah sejati pasti pengen nyari cowok yang bisa jadi imam, ya. Laki-laki Kristen sejati pasti juga mau nyari cewek, istilahnya pasangan atau istri one day bisa membimbing anak-anaknya juga untuk belajar berdoa, mengenal Tuhan, ngerti nggak? Pasti kan gitu kan, yang bisa sedikit banyak ceritain ulang khotbah gue tadi gitu loh. Karena istriku jauh lebih canggih untuk ceritain itu. Istri gue salah satu yang bikin gue jatuh cinta dulu ketika dalam pelayanan, dia bukan banyak bakatnya saja, tapi dia juga guru sekolah minggu. Buat gue anak orang aja dijagain, apalagi anak sendiri. Gue itu aja udah kayak gila, gue kebayangnya kemana-mana gitu. Gue ngebayang kayak anak gue gitu kan, kayak dari kemana-mana gitu. Kemana-mana bukan yang negatif ya. Gue pas lihat dia tuh gue ngebayangin nanti anak gue sendiri gitu, dia ajak nyanyi dan buat gue itu sederhana banget, itu aja kok. Ya, dan berarti apa, kalau itu hanya bisa berjalan ketika keduanya bahasa di lapangan namanya abangan. Lu tau abangan nggak? Abangan. Bukan abang-abangan ya, abang-abangan beda. Abangan tuh kayak KW gitu.
Ya. Ngerti nggak? Lu Kristennya juga nggak terlalu Kristen. Dia apapun agamanya nggak terlalu juga. Jadinya makanya lu bisa dalam tanda kutip toleransi. Sebenarnya itu bukan toleransi. Itu kompromi namanya. Kompromi. Beda. Toleransi itu artinya gini, walaupun lu berbeda, lu tetap bisa saling menghormati. Cuman untuk masuk dalam pernikahan dibutuhkan kompromi. Ya, kompromi dalam hal keimanan. Dan itu udah pasti. Gue belum pernah ketemu soalnya pasangan-pasangan yang langgeng biasanya dua-duanya nggak terlalu. Yang satunya nggak terlalu Kristen, yang satunya nggak terlalu apapun agamanya. Makanya bisa lanjut gitu loh. Kalau yang terlalu gini, soal pasti gini. Semua orang Kristen yang sejati pasti punya beban dan kehormatan panggilan untuk menginjil. Benar nggak? Benar. Dan semua apapun agamanya, khususnya saudara sepupu kita yang paling dekat Islam itu punya tanggung jawab untuk siar. Benar nggak? Siar artinya mengutarakan imannya dia dan benar-benar membagikan itu dengan harapan dia pindah. Itu tanggung jawabnya masing-masing. Kalau dua-duanya sungguh-sungguh, tapi kalau dua-duanya nggak sungguh-sungguh ya jalan aja. Jalan aja. Itu sih jawaban gue, walaupun kayaknya nggak langsung straightforward, tapi udah ada dijawab. Abis ngapain gue panjang-panjang lagi kan? Disuruh putus di sini itu juga. Tenang, nggak ada yang live. Tenang. Nggak ada yang live. Nggak Nggak ada yang tahu kan? Nggak nyala juga kameranya. Nggak nyala. Mana gue tahu. Oh iya. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi Kak dari teman-teman kita. Sebentar. Dari tadi ini pada excited semua Kak, banyak yang nanya semuanya. Nah, ini ada pertanyaan juga. Mau nanya nih Kak, apakah salah kalau kita itu mendoakan mantan pacar atau mantan gebetan? Karena kan kalau misalnya di dalam Filemon 1 ayat 15 itu ada ayat tersebut bilang bahwa sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bagaimana nih Kak caranya, atau butuh saran dari Kakak nih? Atau salah ya Kak? Kira-kira gimana Kak? Gile. Keren abis ayatnya. Gue nggak pernah tahu ayat itu ditarik keluar konteks sejauh itu. Keren banget. Itu ayat dibaca konteks tergombal yang pernah gue baca. Men, gini. Hati lu itu rapuh. Oke? Buat apa lu doain mantan? Mau bikin diri lu jadi susah move on? Itu pertanyaannya. Bukan nggak boleh. Buat apa? Ini kan dalam hidup pertanyaannya seringkali bukan boleh atau tidak, atau sin issue, tapi wisdom issue. Berguna apa enggak? Ya kan? Tapi kan Tuhan ngajarin kita buat doain semua orang, Kak, termasuk mantan. Ya udah, tapi jangan perlakukan dia sebagai spesial. Doain semua orang. Nggak perlu kayak Tuhan aku juga berdoa buat mantan aku. Nggak usah. Tuhan aku berdoa buat semua orang yang membutuhkan engkau. Udah, nggak perlu disebut-sebut lagi. Lu makin menyiksa diri lu untuk nggak bisa makin bisa move on. Gengs, dengerin gua, sesuatu yang udah masuk hati susah keluar. Makanya orang biasanya susah move on. Udah susah move on, tambah didoain pula. Astagfirullahaladzim, mau lu apa? Makin susah keluar deh dari hati lu sengaja taruh dia di hati lu buat didoain. Ya ampun. Bukan boleh apa kagak loh. Gunanya apa? Itu aja, sederhana. Ya, nggak ada faedahnya sama sekali, buat apa? Gitu loh. Jadi jangan nyiksa diri lah, buat apa sih? Ya, kalau apalagi pakai ayat gitu, maksud gue nggak apa-apa sih pakai ayat. Cuman tadi gue nggak pernah dibaca sampai kayak gitu. Keren banget sih. Mana tadi film berapa? Boleh nih buat gombalan baru nih. Buat kasih tips and trick buat teman gue yang enggak lah, dipisahkan sejenak biar bisa diterima apa. Filemon 1 ayat 15. Baru tuh. Biasanya pakainya yang Filipi tuh lo. Gue bersyukur kepada Tuhan setiap kali gue mengingat lo. Cielah, pret. Buat general lo. Filemon itu, Standar. wah itu level, itu magister teologi tuh pasti levelnya tuh. Yang bisa kutip ayat tadi dengan konteks tadi. Luar biasa. Saya mengagumi Anda, siapapun yang bertanya. Luar biasa. Nah, ini ada juga Kak yang mau nanya nih terkait dengan tadi yang Kakak jelasin dari Kak Gloria. Mungkin Kak Gloria mau bertanya langsung? Ayo, Coach.
Kak Gloria. Goca, ayo Goca. Jangan malu-malu ya. Iya, makasih loh. Makasih ya. Sorry, video dong, muka-muka. Show dong. Lagi mati lampu, Pak. Mati lampu gimana sih, gue tetangga lu? Jadi gimana Kak Goca? Ayo. Gue mau nanya nih. Pertanyaannya sebenarnya simpel. Tadi kan disampaikan sama Kak Christopher ya, yang tadi dibilang bahwa kita tuh Tuhan nggak mungkin ngasih atau titipin kita ke yang bukan anak Tuhan lah istilahnya gitu. Nah, kalau misalkan kan kita nggak bisa tahu ya jodoh kita siapa, kita nggak bisa tahu kita nanti di drop di mana dulu, di siapa dulu gitu. Nah, pertanyaanku itu gini sih Kak Christopher, kalau misalkan ada kemungkinan Tuhan mempertemukan kita ke anak Tuhan yang sama-sama anak Tuhan tapi pergaulannya kurang beres atau orangnya nyeleneh, ya pelayanannya bolong-bolong dan lain-lain gitu. Itu kan bisa juga Tuhan taruh kita, memasangkan kita dengan orang itu dengan harapan lo bawa dia balik. Istilahnya lo bawa dia pulang. Istilahnya gitu. Kan mungkin nggak sih ada kemungkinan seperti itu gitu, bahwa nggak selamanya misalkan gue anak baik, Tuhan akan memasangkan gue dengan anak baik juga gitu. Nah, itu kan ada kemungkinan seperti itu. Nah, pastinya kan juga menjalani sebuah hubungan yang kita ajak Tuhan bareng-bareng di dalamnya juga nggak selalu mulus kan, nggak selalu romantis setiap jam, setiap waktu gitu. Nah, cuman kadang orang ada yang salah, kayak beberapa temanku juga menganggap bahwa kalau misalkan kita ajak Tuhan di dalam hubungan ini, terus berantem atau misalkan gak cocok, berarti lu bukan buat gue nih. Padahal itu bisa diselesaikan sebenarnya. Jadi buat sama-sama belajar, kita ajak Tuhan juga di dalam situ, tapi karena mindset kita yang agak keliru, menganggap bahwa kalau sebuah hubungan tidak happy ending atau tidak bahagia, berarti lo bukan jodoh gue, terus langsung ya udah ninggalin pasangannya. Nah, itu gimana tuh Kak Christopher? Jadi kan mungkin bisa jadi jawaban juga buat teman-teman yang mungkin single, mencari pasangan itu, jadi nggak harus yang gue baik, pasangan gue harus baik gitu. Mungkin juga Tuhan pakai kita untuk bawa orang balik pulang gitu. Ya. Gitu sih Kak. Oke, yang pasti satu harus dilurusin, nggak ada dari kita yang berfungsi sebagai juru selamat. Juru selamat itu Yesus. Kita nggak bisa nyelamatin orang. Kita bisa bimbing dia untuk lebih dekat sama Tuhan, tapi kalau dia dekat sama Tuhan gara-gara kita menjerumuskan dia kepada kita. Ya, ada orang yang gitu soalnya. Jadi serius sama Tuhan gara-gara jadian sama lo, pas dia putus, dia nggak serius lagi sama Tuhan. Dia menjadikan lo kayak juru selamat. Itu sebuah kesesatan sebenarnya. Lu jadikan dia jadi bergantung sama lo. Jadi mungkin nggak Tuhan ketemu? Sangat mungkin. Gue juga gitu kok. Gue bukan orang yang beres. Istri gue justru yang beres. Right? Dan Tuhan ketemu kita untuk saling memproses. Lama, pacaran temenan 2 tahun, pacaran 3 tahun. Prosesnya lama karena harus ada yang berubah gitu. Kalau nggak berubah nggak bakal bisa. Ya, karena masalah tinggal meninggalkan atau putus itu hanya bisa di pas pacaran, bukan pas sudah menikah. Ya, karena semuanya nggak akan mulus, benar seperti yang Gloria bilang. Nggak ada jaminan semuanya mulus. Lagu-lagu gereja pun selalu bilang kayak gitu. Tuhan nggak pernah jamin langit selalu biru, ya kan? Emang langit nggak biru, ya kan? Kelihatannya aja biru, ya kan? Karena nggak. Lagu-lagunya kan kayak gitu kan? Benar, nggak ada jaminan kok. Kalau dikit-dikit konflik, dikit apa, ternyata bukan jodoh, ya susah. Lu sama orang yang nggak pacar lu aja lu bisa berantem. Nah, ketika nggak mungkin, semuanya tuh nggak akan semulus itu, memang iya. Tapi kalau dikit-dikit konflik, dikit-dikit ada masalah apa, nggak pengen saling mendewasakan, nggak ada diobrolin dulu atau dicoba direkonsiliasi, ya itu namanya kekanak-kanakan. Karena nyari yang paket mulus itu nggak ada paket mulus, semuanya pasti ada suka dukanya, namanya aja hidup, ya termasuk hubungan.
mungkin nggak lu dipertemukan atau kayak tadi lu pakai istilah kayak apa kayak si cepat gitu ya, kayak di drop di mana aja lu nggak tahu lu mesti di drop di mana dulu, ntar digabungin sama paket apa gitu. Kayak enggak lah, lu bisa milih, maksud gue lu bisa milih, tapi tadi emang kita nggak pernah tahu. Maksudnya bisa jadi ada dua jenis orang yang datang dalam hidup kita. Yang pertama datang sebagai berkat, itu yang ideal, itu yang kita rindukan. Tapi ada yang datang sebagai pelajaran, ya kan? Some come as a blessing and others come as a lesson. Dan orang yang dalam tanda kutip, saya sebutnya sebagai loosely dalam tanda kutip salah menikah, dia akan belajar itu seumur hidupnya. Karena itu dia yang pilih sendiri. Yaitu sebuah pembelajaran yang paling berat, itu yang seumur hidup. Tapi pada akhirnya kita emang belajar seumur hidup kok, apalagi kalau ikut Tuhan. Ya kan, dalam kekristenan tentang menyangkal diri sama pikul salib. Kalau udah nikah ya terima aja udah. Makanya tadi gue bilang kalau lagi pacaran buka mata lebar-lebar. Ya kalau udah menikah tutup mata rapat-rapat dalam doa. Ya kan emang begitu konsepnya. Mumpung masih pacaran justru. Tapi mungkin lah kita diketemuin untuk bahwa dia jadi lebih serius sama Tuhan, sangat mungkin. Tapi sekali lagi dia akan serius sama Tuhan sendiri bahkan ketika nggak jadi sama lu. Itu yang mesti dipegang, itu yang mesti diketahui. Aku tadi di seminar yang sebelum ini juga ada yang nanya seperti itu. Jadi gini, aku kenal 2 orang at least di dalam lingkup pengaruh aku, sphere of influence. Yang satunya teman dari SMP, sempat jadi artis juga, anak band. Terus dia married, istrinya tadinya bukan Kristen. Jadi pas pacaran juga bukan Kristen, pacaran hampir 8 tahun atau 7 tahun kalau nggak salah. Nah, sepanjang pacaran itu ceweknya itu memilih untuk ikut Yesus. Nah, keluarganya pasti sedih dong. Terus keluarganya kan dekat juga sama dia, berharap si yang Kristen ini, cowoknya ini bisa bawa anaknya tuh balik lagi, jangan jadi Kristen lah, ayolah gitu. Kamu kan bujukin dong gitu. Ternyata malah dia dengan beraninya si ini bilang bahwa kalaupun saya nggak jadi sama dia pun saya akan tetap ikut Yesus. Dia bilang, wow, keren ya. Jadi emang pertama yang memperkenalkan ikut ke gereja apa ya cowoknya gitu. Cuman akhirnya yang bikin dia Kristen, yang bikin perempuan itu Kristen ya Kristus, bukan cowoknya. Dan itu keren. Nah, satu lagi juga sama tuh. Akhirnya malah sampai diangkat anak sama pendeta gitu kan. Sebelum married sama ini. Dia juga bilang sama, kalaupun nggak jadi sama kamu, saya akan tetap ikut Yesus. Karena kamu yang perkenalkan saya sama Yesus, saya bukan kamu. Yang juru selamatnya, saya berjumpa dengan Kristus. Kayak perempuan di Yohanes 4 ya. Yohanes 4 kan yang perempuan tuh juga gitu kan. Kita datang ke sini, kita jadi percaya karena apa yang dia bilang, bukan karena apa yang lu kasih tahu kan sebelumnya pada dicomblangin tuh. Gila gue ketemu orang yang tahu semuanya tentang gue. Kayaknya dia Mesias, dia lu datang. Ini kan gitu ya. Terus lama-lama mereka datang bukan gara-gara kata-kata perempuan ini lagi, tapi karena kami mendengar firman Tuhan. Jadi buat gue ya bukan nggak mungkin. Tapi kalaupun emang lu dimaksudkan untuk dalam tanda kutip dipakai sebagai penginjil untuk menangin dia, ya pastikan dalam konteks bukan berpacaran. Karena sekali lagi ketika udah berpacaran, mayoritas kasusnya itu persenannya tinggi, bukan memenangkan malah dimenangkan jadi. Gitu. Ya kan, karena cinta sekarang nggak objektif lagi. Gitu. Jadi kalau mau menangin dia, emang prinsipnya juga jelas seperti tadi pacaran normalnya dari teman dulu baru jadi teman. Dalam memenangkan juga sama. Dalam konteks pertemanan kita injilin dulu. Ya kita lihat kesungguh-sungguhan dia. Kalau perlu ketika dia menunjukkan bahwa dia suka sama lo, karena orang suka gitu kan kadang, apalagi cowok ya, cowok itu, ini gue buka rahasia aja, biar lo pada nggak punya topeng lo cowok-cowok, ya kan? Cowok itu dapetin dia mau. Cewek-cewek dengerin nih, ya cowok-cowok tuh rela ngapain aja buat dapetin dia mau. Ntar kalau udah dapet, biasanya aslinya keluar, ya kan? Itu kejelekan kita. Itu gue buka nih, gitu biar. Jangan cengir, bertobat, jangan cengir. Terkuak sudah. Gue cuma ngasih tahu doang. Jadi jangan gampang kemakan sama rayuan-rayuan maut dari ya kan para lelaki-lelaki ini gitu loh. Maksudnya kita punya kecenderungan gitu. Makanya kalau ada yang deketin lu kelihatannya mau tertarik sama Yesus, tapi lu lihat deh, jangan-jangan dia naksir sama lu gitu. Kalau dia naksir sama lu itu bagian dari modusnya dia, modus operandinya itu bagian dari taktiknya dia untuk mendapatkan Anda gitu. Jadi please waspadalah gitu ya, kalau kata Bang Napi itu almarhum. Jadi buat gue tadi kita orang datang sebagai berkat atau sebagai pelajaran, bukan nggak mungkin. Bisa aja, sangat bisa, tapi tadi
pastikan bahwa dia berjumpa sama Tuhan secara pribadi. Lu hanya memperkenalkan aja. Ya lu comblangin, tapi bukan lu yang bikin dia milih, dia yang milih sendiri. Ya kan? Kalau kata YouTube tuh band jadul, with or without you. With or without, itu artinya bukan gara-gara lu, emang gue sama Tuhan emang connect. Emang lu cuman kenalin gue aja, gue connect sendiri. Gitu. Itu sih paling gue, sorry gue agak curhat tapi jadi kemana-mana, tapi mudah-mudahan kepake lah. Thank you Kak. Sama. Gimana Kak Gloria, menjawabkah pertanyaannya? Oh, menjawab banget. Ditambah dengan formula-formula tadi itu yang formulanya. Strateginya ya. Strateginya. Jadi udah kebaca semua laki-laki itu ya. Oke. Baik. Tidak semua laki-laki sih kalau lagu dangdut. Tidak semua laki-laki. Mayoritas, nggak semua. Oke, ini ada pertanyaan lagi Kak dari teman-teman kita yang di chat. Ada dari James. James mau nanya langsung ke Kak Kristo. Boleh Ran. Oke, silakan James. Kak Kristo, simpel aja Kak aku nanyanya. Apakah suatu keharusan kita memilih pasangan kita itu dengan aliran gereja yang sama atau denominasi yang sama? Kalau misalnya kita beda itu gimana ya Kak kira-kira? Ini sih simpel sih, tapi kayaknya jawabannya panjang. Thank you. Ini emang nanyanya selalu gampang, jawabnya yang susah emang. Nggak pernah jawabnya gampang, nanyanya susah tuh nggak pernah. Pasti selalu nanyanya gitu doang, jawabnya mesti gitu banget. Gini, perbedaan aliran. James pernah nonton film Romeo and Juliet nggak James? Pernah Kak. Ya kan? Itu dua-dua kan keluarga mafia tuh. Kalau sosok mafia tuh, cuma beda aliran. Satunya Capulet, satunya Montak kan. Buat gua, orang kalau beda aliran tuh hampir kayak gitu. Sama-sama Yesus. Tapi ribet. Oke, gue sebagai orang dari gereja karismatik, sangat umum banget kalau udah ke daerah-daerah Saum Laki, gitu, Maluku Tenggara Barat, bikin KKR. Gue tuh dimusuhin pasti sama yang protestan-protestan. Oh, ini sesat nih, karismatik, orang gak jelas. Udah biasa gue. Jadi gue ngerti banget karena ada perbedaan dogma seperti itu, dan meruncing perbedaan itu. Di sepanjang sejarah itu menimbulkan bahkan sampai keributan sampai fisik gitu loh. Secara sejarah ya udah kayak Yahudi sama Samaria tuh. Hampir kayak gitu. Sama-sama masih ada Yahudinya, tapi yang ini pure, yang ini blasteran. Hampir gue sebut karbitan, kata pisang. Ya kan? Nah, itu hampir sama tuh. Bukan nggak boleh, tapi gini, apalagi kalau orang tua lu bener-bener pelayan Tuhan di situ. Atau gue pakai gini deh, pakai denominasi yang nggak ada di sini deh. Kalau ngomongin di sini ntar salah lagi gue. Ya kan, mending gue ngomongin misalnya HKBP deh. Oke, kan Protestan juga tuh. Anggap bapak lu Sintua gitu. Ngerti nggak maksudnya? Majelis. Terus lu majelis gitu. Terus lu jadinya sama dari karismatik kayak bahkan posisi bapak lu sebagai majelis itu jadi terancam gara-gara lu gitu. Karena itu segitu mendarah dagingnya perseteruannya. Buat gue bukan boleh apa kagak James, tapi pertanyaannya buat apa? Apakah di aliran lu sendiri lu nggak menemukan gitu sama anak Tuhan yang bisa? Karena gini, perbedaan-perbedaan yang kayak gitu, walaupun gue bilangnya secondary issues ya, bukan primary issues. Primary kan Yesus Tuhan, Alkitab firman Tuhan, ya Tuhan tuh Bapa, Putra, Roh Kudus, Trinitas, ya enggak? Itu kan primary ya. Secondary-nya di aliran tadi. Apakah dia Protestan kah, karismatik kah, ya Pentekostal kah, atau dia apakah yang gitu-gitu. Ya bahkan ada yang lebih agak mengerucut lagi, Katolik kah, ya kan? Yang itu kan udah lebih mengerucut lagi. Atau Advent misalnya, right? Nah yang kayak gitu-gitu kan rame tuh. Buat gue pertanyaan selalu balik ke lo gitu. Bukan boleh apa kagak, tapi buat apa? Apakah tapi gue emang cocoknya sama dia? Oke, kalau emang cocok sama dia, ada yang harus dikorbanin memang. Lo harus kasih pengertian ya ke orang tua lo. Tapi kalau tadi akhirnya mengorbankan orang tua lo, gue nggak tahu gimana bentuknya, karena sampai detik ini kayak gini banyak banget. Ya bapaknya Sintua, anaknya akhirnya kawin lari. Gue bilang kayak padahal ini sama-sama Kristen. Dan akhirnya jadi nggak jadi berkat buat keluarga. Dia akhirnya membina keluarga baru memang. Tapi dia nggak jadi berkat buat keluarganya sendiri. Wah udah kayak dimusuhin. Kayak nyangkal Yesus gitu loh larinya. Ya, dan
Dan itu menyedihkan sejujurnya. Karena apa ya, keluarga itu formatnya itu tambah lebar. Keluarga itu nggak kayak pertemanan. Pertemanan itu mengerucut. Kalau lo perhatiin. Ya kan, sepanjang pandemi ini lo bisa bedain tuh. Mana yang teman beneran, mana yang kagak. Yang kagak udah nggak tahu kemana. Teman beneran doang nih masih kontak, masih bantu, masih. Nah, kalau keluarga, sistemnya tambah besar. Ketika lo menikah, keluarga besar yang sana harus bisa diterima sama keluarga besar yang sini. Dua keluarga besar digabung menjadi satu. Lo bayangin tuh. Pernikahan itu seperti itu. Ya, jadi buat gue pertanyaan balik lagi, buat apa, kenapa gitu. Ya, apakah tadi lu pilih aja, coba obrolin sama orang tua karena mereka yang lebih ngerti. Apakah posisinya sebagai pelayan Tuhan di situ sebagai majelis segitu terancamkah? Ya, atau ini bisa digoyang nih peraturannya, ngerti nggak maksudnya? Gue selalu bilangin tuh, bahasa gue bisa digoyang nih. Kalau nggak bisa digoyang, ya gue harus milih berarti antara lu atau dia. Ya, tapi laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Ya kan, ayatnya gitu, Pak. Aku akan bikin keluarga sendiri, tapi aku nggak pengen jadi musuh keluarga ini. Aku tetap Kristen. Ya tadi, pintar-pintar kita ngobrolinnya aja. Posisi bapak itu terancam. Kayak gini, teman gue, ada yang, gue pernah ketemu satu kasus yang orang tuanya akhirnya ngalah dengan berani bilang kayak gini, emang kamu yang akan meneruskan masa depan ini. Maksudnya, papa paling kehilangan posisi papa sebagai sintua, dia bilang. Tapi it's okay. Papa juga paling hidup, ya paling lama 10 tahun lagi lah, dia bilang. Ya, Papa ya, kalaupun diputus dari Sintua, Papa tetap bisa pelayanan. Bapaknya akhirnya ngalah. Anaknya ngotot. Tapi jarang bapak yang kayak gini. Jarang. Antara lu yang ngotot atau dia yang ngotot. Tapi pertanyaannya kita bisa ngobrol nggak? Atau bisa digoyang nggak nih? Gitu. Mungkin nggak kalau gue tetap jadi sama dia dan gue tetap anggota keluarga, kita nggak perlu musuhan. Ya bisa aja, cuman papa diputus dari gitu. Itu terserah lu mau korbanin yang mana. Kalau buat gue semuanya ada harganya pasti. Semuanya ada harganya. Dan lu ngebayangin kalau itu anak perempuan. Wah, lebih punya anak perempuan tuh paling gak enak karena ntar diambil orang kan. Emosi pasti. Gue bayangin aja, gue punya anak kan 2 laki ya. Gue kebayang punya anak perempuan tuh kayak gila, bakal gue gedein terus diambil orang, kayak emosi pasti gue. Kayak ngerti kan? Tapi ya itu dia. Pertanyaan selalu balik buat apa? Apakah di denominasi lu sendiri, di gereja lu tuh nggak ada gitu. Ya gue selalu ketika bikin seminar di satu gereja gitu, yang undang karena satu gereja ya. Terus ramai tuh yang datang, gue cek langsung, ya single angkat tangan. Gue bilang ya udah gini aja, lihat kanan kiri, terus berdoa. Ya udah, gue nggak usah seminar deh, gue bilang. Ya kan, singlenya banyak, kenapa lu pusing? Ngerti nggak maksudnya? Soalnya seringkali itu kayak gitu. Yang di sekelilingnya nggak dilihat, suka overlook namanya tuh, malah overlook. Nyarinya tuh yang seberang-seberang benua, yang di seberang-seberang denominasi. Nyari tuh yang gitu-gitu. Yang di sekelilingnya padahal ada. Dari kecil bareng, ya kan. Sebenarnya juga lucu gitu loh. Cuman males bapaknya majelis gitu. Ya kan? Nanti salah dikit dibawa ke sinode, ya kan maksudnya itu ya keributan kecil bawanya kan nggak lucu kan kalau dirapatin. Jadi kadang itu kita menghindari drama, akhirnya malah bikin drama baru, James. Ya drama baru yang sebenarnya kalau kita bertanya ke diri kita, perlu nggak sih ada drama ini? Gitu loh. Karena aku yakin sedikit banyak tradisi itu sesuatu yang emang terbentuk karena apa yang dipandang baik. Bukan tanpa sebab, pasti ada apapun itu. Ya entah alasannya alkitabiahnya mendukung atau di luar konteks atau dalam konteks, pasti ada tujuan baiknya. Yang kita mesti kadang pahami dulu dari awal kenapa sih. Gitu. Nah kadang ketika dalam ngobrol itulah kita jadi terbuka pikirannya. Atau sebaliknya, ketika lu menunjukkan bahwa lu sayang sama perempuan ini dan lu tahu banget dari Tuhan, lu berdoa dan gini, kadang orang tua lu yang terbuka pikirannya. Right? Di dalam komunikasi itulah kita lihat yang mana yang terbuka gitu lagi James. Kalau enggak ya tadi hampir jadi kayak kawin lari. Terus tuh orang tua itu kan salah satu aspek terpenting. Ya kan? Hukum Taurat pertama yang mengatur hubungan sesama manusia itu dimulai dengan hormati ayah dan ibumu. Membunuh, jangan berzina. Bukan, hormati orang tua. Dimulai dari situ dulu. Ya, dan buat gue ngobrolin deh, coba deh. Bisa digoyang nggak? Gitu. Ya kan kata-kata gue ingat tuh, bisa digoyang nggak sih Bang? Gitu. Tanya gitu. Kalau emang buat dia nggak bisa aja gini-gini gitu. Oh ya udah oke Pak. Right. Mesti ada yang ngalah men. Kalau dua-duanya nyodok susah. Ya Dok. Terkait pertanyaan James tadi,
salah satu pertanyaan yang oke juga dan juga bagus tadi Kak Kristo untuk jelasinnya. Ini kebetulan yang gabung sama kita di sini, yang join ada Pendeta Sam juga, pendeta kita. Mungkin mau sekalian tanya nih, atau ya tanya perspektif dari boleh tuh, Pendeta pas Sam. banget tuh, Kira-kira ada gimana nih, Sam. Pak, kalau itu pertanyaan James kayak terkait tersebut? Silakan hambanya. Silakan pada yang berwajib langsung ya. Mantap nih. Saya punya anak 2 perempuan. Ya, saya sangat protek sama mereka. Apalagi mereka anak di sini gitu ya. Jadi, tapi saya tetap memberikan kebebasan, keleluasan kepada mereka untuk memilih mana yang mereka anggap baik, mana mereka anggap benar. Silahkan. Jadi bagi saya bilang udah selesaikan dulu kamu punya kuliah. Sebab pengalaman saya sendiri yang saya alami dengan istri kan. Ya memang betul ya pastor bilang tadi, waktu kami kuliah ya memang saya pacaran dengan istri saya itu yang pertama dan yang terakhir. Oh, oke. Kami pacaran itu kurang lebih 9 tahun. Cuma gara-gara dalam pelayanan ya, dalam pelayanan. Jadi saya ketua teruna di gereja, dia bendahara. Cuma padahal sebenarnya ada juga banyak yang lebih cantik daripada dia gitu ya. Banyak sekali. Tapi yang saya lihat bukan soal cantik atau apa, tapi saya lihat soal tanggung jawab nanti. Seperti yang dibilang saya melihat dia akan merawat anak-anak saya nanti, keluarga saya nanti gitu ya. Jadi itu yang saya lakukan. Akhirnya di anak-anak ya saya bilang kalian kuliah dulu. Sebab pengalaman kalau sudah pacaran sejak kuliah ya beti 11-12 bisa gagal, bisa hancur. Ya kan? Kalau tidak gagal ya hancur. Jadi benar-benar dilematis pada waktu pacaran. Padahal kita dulu sekolah di sekolah teologi yang sama, satu angkatan yang sama, 2 budaya yang berbeda. Manado Ambon itu kan kayak dibilang antara Tutspiano, antara hitam dan putih kan. Ya memang benar-benar dua-dua punya prinsip yang keras. Orang Ambon itu kalau sudah bicara soal anak perempuan pendeta, itu sudah segala-galanya itu. Orang Manado juga sama. Nah ini 2 pendeta, dua pendeta jadi gabung jadi satu gitu. Akhirnya yang saya lihat adalah memang benar kita pacaran, lihat yang sebelah kiri kanan aja, nggak usah cari yang jauh-jauh. Oh saya itu Pak sudah ditakdirkan. Takdir nggak ada takdir. Orang Kristen nggak ada pakai takdir segala. Itu jodoh usah pakai takdir. Jadi bagi saya yang ada di kiri kanan aja dulu. Soal mencari saya punya kriteria, dia harus seperti ini, harus seperti ini. Dia menikah nggak usah pakai kriteria. You cinta enggak? Udah jalani aja. Soal nanti bagaimana jadinya, itu urusan belakang. Kalau kita bilang, saya punya apa, saya harus pacaran dengan gereja yang A, gereja yang B, itu Muslim, nothing itu semua. Jadi apa yang ada kayak di sini ini, yang jomblo-jomblo banyak loh di sini. Tuh, denger tuh. Jomblo, saya lihat di orang-orang di Jatipur itu jomblonya banyak semua. Enak kan kalau kita sesama satu gereja, terus satu pelayanan. Coba kita lihat yang senior-senior kita, kakak-kakak kita yang sekarang ada di gereja, yang orang-orang tua kita. Saya tanya, Kak, pacaran waktu kapan? Waktu pemuda Pak Pendeta? Terus ya dulu kami suka jalan bareng-bareng, ya akhirnya jadi juga gitu. Jadi yang begitu-begitu aja, nggak usah cari bikin jadi sesuatu yang gampang, jangan bikin rumit. Ya, sesuatu yang rumit bikin gampang lah gitu. Jadi ya itu aja mungkin yang saya bilang ya. Jadi nggak usah bikin susah-susah. Itu kalau ada di Tuhan bilang dia kriterianya harus seperti ini,
begini, itu nothing semua itu. Pokoknya apa yang ada dan saya cinta, saya akan belajar dari rasa cinta itu, dan saya akan jujur dengan cinta itu, saya akan pertahankan cinta itu sampai berlabuh di satu tempat yang memang itu yang harus dilakukan secara orang-orang secara Kristen gitu. Jadi mungkin seperti itu aja kali yang saya bisa sampaikan. Makasih. Mantap. Thank you Pak Pendeta. Dengerin Nah, tuh. ada lagi nih Kak pertanyaan. Masih banyak nih Kak pertanyaan. Mungkin aku langsung ke ini dari sebentar. Ini ada yang nanya ini Kak. Siapa nih tadi? Yohanes ada beberapa pertanyaan nih buat Kak Christopher. Mungkin bisa langsung ditanyain Yohanes. Oke. Yang pertama nih Kak, aku mau nanya, apakah nikah itu wajib ya Kak? Soalnya aku pernah lihat ada orang yang bikin video gitu soal ini, dan dia mengonteks suatu ayat di dalam Korintus, dan dia bilang sebenarnya nikah itu tidak wajib dikarenakan jikalau kamu menikah dan tidak menikah pun kamu mempunyai waktu yang lebih banyak untuk melayani Tuhan kalau kamu tidak menikah gitu loh. Jadi kamu menyerahkan diri kamu benar-benar untuk Tuhan gitu loh. Itu pertanyaan yang pertama ya Kak. Nah kalau untuk pertanyaan yang kedua nih Kak, saya mengonteks ayat di Alkitab lagi sih. Ini dari Matius 5 ayat 27 sampai 28. Berbunyi bahwa kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Itu di ayat 27. Lalu di ayat 28-nya Tuhan menjawab, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Nah, berarti Kak, konteks menginginkannya itu apakah dalam konteks naksir atau seperti apa ya Kak? Secara seksual. Kalau dalam konteks naksir aja berarti kita udah kalau dalam konteks naksir aja berarti kita udah berzina dong Kak. Kalau kita misalnya kita suka sama perempuan gitu, kita dosa dong kalau gitu Kak. Secara seksual itu menginginkannya. Begitu aja deh Kak, pertanyaan dari saya sih Kak. Gue langsung jawab yang kedua mumpung masih ingat. Yang kedua konteksnya itu secara seksual, bukan secara mau jadiin pacar. Gue malah pertama kali ngeliat istri gue waktu itu lagi jagain anak sekolah minggu, gue udah mikir dia jadi istri gue bro. Gue ngebayangin dia lagi jagain anak gue gitu. Apa gue berdosa? Enggak. Kan gue nggak menginginkan dia secara seksual. Visioner gitu ya Kak? Oh iya dong, visioner dong. Agak-agak profetik gitu. Enggak lah, itu sebenarnya ngarep tapi yang dibawa dalam doa lah. Gue pengen gitu maksudnya. Gue selalu kalau nyari yang sayang keluarga. Karena one day kan akan membina keluarga sendiri kan. Kalau mau keluarga sendiri dia nggak sayang, apalagi bikin keluarga sendiri. Suka anak-anak gitu. Buat gue yang gitu-gitu udah gambaran kayak tadi Pak Pendeta Samuel bilang. Maksudnya kita ngebayanginnya tuh udah, oh ini bakal gini, bakal gitu yang nggak yang mikir sekarang-sekarang. Kalau anak sekarang kan mikirnya yang sekarang-sekarang aja, menyenangkan apa enggak, jalannya asik apa enggak, orangnya asik apa enggak. Jarang mikir yang sampai sana gitu. Kalau orang dulu banyak kan mikirnya langsung nyarinya yang udahlah, yang kebayangnya tuh berumah tangga langsung yang kayak ke sana. Apakah berdosa? Enggak. Ya C.S. Lewis ngomong dengan bercanda, dia bilang kayak gini, barang siapa menginginkan telur dan daging ham itu, ya, barang siapa melihat telur dan daging ham mengingininya, dia udah sarapan dalam hatinya. Ini kan maksudnya penggambaran seperti itu. Buat gue jawabannya adalah dia konteksnya itu seksual. Untuk pertanyaan Anas yang pertama, apakah orang itu wajib menikah? Enggak wajib. Kita menyembah juru selamat yang single. Yesus nggak menikah. Ya, dan lu ngutip banyak tadi orang yang juga selibat untuk Tuhan, namanya Paulus. Ya, Paulus itu single. Artinya orang tuh nggak perlu berpasangan dulu untuk sukses. Kita bisa single dan sukses, artinya karena kesuksesan terletak di kita hidup buat siapa. Kita hidup buat Tuhan bukan?
Ya, kalau dalam pernikahan kita tetap hidup buat Tuhan dan justru makin hidup buat Tuhan, itu kesuksesan yang sejati. Karena kita ini Roma 11:36 kalau nggak salah saya lagi, mohon maaf saya nggak scroll Alkitab. Semua dari Dia, oleh Dia, untuk Dia dan bagi Dia. Ya, idealnya seperti itu. Jadi kalau lu nggak mau merit, is oke, nggak ada paksaan kok. Cuman jangan sampai lu punya ketertarikan. Karena gini, orang yang punya karunia selibat, Yesus menggambarkan selibat itu sebagai karunia. Ada orang yang emang dibuat sama orang kayak gitu, ya, atau dia membuat dirinya sendiri seperti itu. Ya, dia punya karunia itu. Gue kalau punya karunia selibat, pasti gue langsung balikin ke Tuhan. Ya kan, karena gue nggak mau, gue pengennya terlibat dalam hubungan asmara, ya kan. Gue nggak mau selibat. Tapi itu sebuah karunia. Kalau lu punya karunia itu, oke. Nggak ada yang punya kuasa untuk memaksa lu untuk menikah, karena nggak ada kewajibannya. Nggak ada kewajibannya. Nggak ada kewajiban untuk menikah. Emang iya, di Alkitab gitu, Paulus bilang lebih bisa fokus di pelayanan. Makanya kalau pacaran lu atau pernikahan lu justru malah jadi distraction, ya berarti itu nggak semestinya. Karena gue pernah ketemu orang yang takut banget menikah. Sampai di umur tinggi, laki-laki, dia pegang naposo waktu itu. Ya, gue ingat banget. Pas dia ketemu gue, dia kaget. Jadi istri gue, aku isi di retret mereka. Ya, retret naposo di satu tempat yang agak jauh. Aku nyetir naik mobil, istriku ikut lagi hamil besar. Kita bawa bayi. Jadi yang satu anak belum lama, baru umur 1. Karena gini, umur anakku yang pertama 1,5 tahun, lahir adenya. Ya, jadi tuh kita bawa stroller, gue bawa stroller, istri gue lagi hamil gede. Terus dia ngeliat gue tuh bingung gitu. Dia bilang, oh bisa ya, maksudnya lu punya segini ribetnya, tapi lu masih pelayanan gitu. Emang nggak bisa ya, gue bilang. Nggak, dia belum pernah ketemu, soalnya dia ketemunya itu orang di sekeliling dia. Culture-nya adalah gini, ketika lu udah tadinya lu aktif di Naposo, aktif di pemuda, tapi pas udah mulai pacaran, apalagi udah menikah, udah punya keluarga, lu biasanya muntaber, mundur tanpa berita, tau nggak lo? Melipir halus, pelan-pelan, ya kan? Udah punya keluarga sendiri, udah punya tanggungan. Jadi di sekeliling dia, bertahun-tahun dia ngeliatnya kayak gitu. Sampai dia bilang, udah gue nggak mau merit deh kalau gitu. Gue pengen fokus pelayanan di anak-anak muda. Sampai dia ketemu gue. Dia ketemu gue yang menunjukkan bahwa ternyata lu bisa maksimal pelayanan, bahkan ketika udah punya keluarga. Ya nggak lama dari situ. Gue ingat banget tuh, tiba-tiba paling nggak nyampe setengah tahun, kayaknya diundang lagi ke gerejanya, dikenalin ke ceweknya. Ceweknya itu orang gereja situ juga, dari kecil bareng. Jadi di tim pelayanan di pemuda. Jadi sebenarnya dia tuh punya hasrat itu sebenarnya. Cuman dia takut bahwa ini mengganggu pelayanan, ngerti nggak maksudnya? Ya gue ngomong dari sisi yang lain. Kecuali kalau Yohanes udah yakin, it's okay. Yakin cirinya apa? Lu nggak punya ketertarikan sama sekali. Lu nggak punya ketertarikan untuk membina sesuatu yang bentuknya romance. Nggak tertarik. Pure tertarik. Lu pengennya kayak Mother Teresa gitu. Oke, gue pengennya ke Kalkuta, India, gue mengabdikan diri kepada orang-orang kusta yang gitu-gitu, lu pengennya gitu. Jadi pacaran tuh nggak ada kepikiran sama sekali. Ya cuman kalau lu masih punya hasrat, misalnya lu ngeliat orang pacaran, asik kali ya pacaran, itu artinya lu nggak punya karunia itu. Orang yang punya karunia selibat, bener-bener nggak tertarik buat pacaran, nggak kepikiran sampai sana malah sama sekali. Ya apalagi nikah tadi, wajib enggak. Ya. Cuman tadi jangan sampai kita takut menikah karena takut mengganggu pelayanan. Jujur ya, banyak aspek yang gue kenal dari Tuhan melalui pernikahan dan khususnya menjadi orang tua. Oke, aspek misteri antara hubungan Kristus dengan jemaat digambarkan sebagai hubungan antara suami dengan istri. Rasul Paulus juga yang bilang, nggak merit. Oke, terus hati Bapa gue paling jelas tahu, kenali ketika gue punya anak. Jadi ada banyak hal yang gue dapeti mendalam secara keimanan justru karena keputusan menikah. Gitu. Tapi apakah wajib? Enggak. Ya nggak ada kewajiban itu. Gitu. Jadi feel free, Anas feel free untuk selibat, ya mengabdikan hidup lo buat Tuhan. Tapi kalau lo ada hasrat untuk itu juga jangan dilawan dalam artian gue nggak mau pelayanan gue terganggu. Enggak. Kata siapa? Nggak semuanya bentuknya jadi mengganggu pelayanan kok. Ya, pasangan dari Tuhan justru akan memaksimalkan kita buat Tuhan sebenarnya. Itu yang aku syukuri juga dari istriku. Kita berdua sekarang pelayanan. Bukan aku doang yang di sosial media, dia juga di situ. Jadi setiap kali ada perempuan DM mau konseling, saya pasti lempar ke dia.
Karena istri saya pun dengan senang hati dia menawarkan diri, aku juga mau gitu, aku mau pelayanan juga, nggak apa-apa, Beb, aku kasih ke kamu ya, nih ada yang konseling, dan dia dengan beraninya bilang it's okay. Dan saya bersyukur ya punya istri yang nggak jadi distraction, tapi justru jadi satu tim sama saya dalam melayani Tuhan lebih lagi. Dan aku berdoa nanti anak-anakku juga sama. Kita jadi, kalau kata ragunya Robert Lea tuh, bersama keluargaku melayani Tuhan bersatu, selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Idealnya itu seperti itu. Ya, kalian terserah. Yosua bilang gitu. Ya, kalian terserah, tapi aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Allah. Right? Idealnya itu seperti itu. Jadi please jangan biarkan ketakutan membuat kamu mengambil satu keputusan yang sebenarnya kamu nggak punya karunia di situ. Tapi kalau emang udah karuniamu, jangan biarkan bulian siapapun menggoyahkan itu. Gitu. Jadi Paulus aja, it's okay. Nggak apa-apa. Paulus jomblo baik-baik aja kok. Ya kan? Yesus jomblo juga baik-baik aja. Ya kan? Jadi jangan sampai ada tekanan gitu. Ya. Bulan Februari pasti jadi tekanan sih buat yang masih single. Februari. Tapi aku berdoa biar di gereja tekanan itu nggak ada lah. Ya di sini kita saling menghormati, saling justru encourage. Jangan nanya-nanya kapan gitu. Amin. Hey, maybe yes, maybe no. Biar tekanan itu adanya di kawinan aja. Jangan di gereja. Kasihan anak-anak udah tertekan di kerjaan, tertekan di kuliah, tertekan lagi di gereja. Jangan. Amin. Ya. Gereja juga mesti kasih ruang besar untuk orang-orang yang memutuskan untuk maksimal buat Tuhan ketika masih single. Benar. Gitu. Itu sih buat Yohanes. Semangat, bro. Gimana, Nes? Menjawab? Oke, menjawab sih. Sebenarnya sih untuk yang pertanyaan pertama itu cuman mau tahu aja sih Kak, maksudnya relate nggak sih Kak gitu loh. Dengan apa yang waktu itu aku lihat, dengan mungkin pemahaman dari Kakak sendiri gitu loh. Makanya di sini aku coba bawa itu ke dalam pembahasan ini sih Kak, bukannya. Tadi aku ceritain tentang aku kan, betapa temanku aja sampai terinspirasi bahwa ternyata pernikahan itu nggak ganggu pelayanan gitu, justru tetap bisa maksimal buat Tuhan. Kan isunya kan itu kan. Paulus bilang saya bisa lebih bebas melayani karena saya sudah lebih. Ya kan? Itu isunya kan itu, makanya aku juga jawab dengan cerita yang tadi. Aku coba jawab pertanyaan kamu dengan cerita yang sama, yang ada di lapangan yang aku alamin sendiri, bahwa keluargaku nggak menjauhkan aku dari Tuhan. Justru dari sini pelayanannya bisa lebih menyeluruh dan maksimal lagi. Dua-duanya punya plus minus sih. Punya kekuatan dan kekurangan juga. Tapi ya artinya dua-duanya emang bisa ditempuh dan mestinya ditempuh. Entah singleness atau ganda campuran tadi. Ya kan? Makanya gue bahas dua-duanya tadi, terpisah. Buat yang single sama buat yang... Soalnya kalau enggak, kasihan yang single. Berasa terabaikan gitu sepanjang perbincangan, ngomongin itu terus gue gimana gitu. Maksudnya gue kasih ruang nih buat teman-teman yang emang mau maksimal singleness-nya. Karena emang idealnya lu harusnya ketika lu single lu maksimal. Jadi ketika lu pacaran juga lu makin maksimal, nggak ada problem. Gitu harusnya. Mantap. Siap Kak. Terima kasih ya Kak atas responnya Kak. Sama-sama. Mantap Kak. Mongko. Terus Kak. Terkait durasi yang makin udah hampir habis nih guys kita. Nah, tapi Kak ada satu pertanyaan lagi Kak sebenarnya. Kira-kira Kakak masih berkenan untuk jawabin nggak Kak? Belum nih, masih bisa. Yuk. Oke, siap. Ada pertanyaan dari Kak Dina Kristina nih. Mungkin Kak Dina bisa langsung tanya ke Kak Christopher. Kak Dina. Ada orangnya. Dina. Bukan Randy, itu bukan dari aku. Itu tadi aku nge-forwardin ke kamu doang, ada yang nanya di atas. Dibacain aja, Ren. Siap. Jadi pertanyaannya tadi itu terkait ini, Kak. Kalau misalnya, Kak, kita sayang sama orang nih, seiman juga, tapi dia itu malah nggak dekat sama Tuhan. Nah, kita ngerasa Tuhan pakai kita untuk ngerubah dia jadi lebih dekat sama Tuhan. Tapi yang ada malah dianya nggak berubah-berubah. Nah, kelanjutannya itu harus gimana nih Kak kita? Karena kan kalau misalnya kita aja sebagai manusia pasti ngerasa capek lah atau merasa untuk mau berhenti. Kalau mau lanjut tapi capek, tapi kalau misalnya mau berhenti seakan-akan Tuhan tuh kayak ngomong lewat kita bahwa kita harus jadi alat
alatnya Tuhan gitu. Kira-kira kalau menurut kakak gimana? Pertanyaannya 11-12 sama Ria ya. Kayak tadi agak udah kejawab sama gua. Ya kata-katanya sederhana kuncinya, lu bukan juru selamat. Itu aja. Itu kuncinya. Kalau lu dipertemukan, oke lah dipertemukan. Padahal sih sebenarnya lu yang milih sendiri juga. Kan banyak yang lain sebenarnya. Lu yang milih sendiri. Cuman bahasa lu kan dipertemukan, oke. Orang ini nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Terus lu pikir Tuhan yang pertemukan lu sehingga lu bisa bawa dia jadi sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan ternyata dia nggak sungguh-sungguh sama Tuhan juga. Lu mesti ngapain? Ya udah, ngapain? Lanjutin. Ya, lu juga udah dengan jujur tadi bilang bahwa itu menderita gitu. Ya, apakah penderitaannya harus dilanjutkan ke tahap yang lebih resmi? Karena nanti penderitaan yang berikutnya lu nggak bisa lari dari situ. Yang ini masih bisa putus. Yang ini masih bisa mundur. Kalau yang udah menikah, udah nggak bisa kemana-mana. Ya kan? Udah no turning back. Jadi kalau buatku ya, kalau lu nggak rela dan nggak bisa, dalam artian bukan nggak rela gimana ya, emang udah nggak mampu gitu loh, dan tahu bahwa ini it's going nowhere gitu. Ini nggak pergi kemana-mana. Ya ini udah mentok gitu loh. Ya udah mundur. Kalau gue bilang sih saran satu-satunya mundur. Buat apa? Sayang. Lu juga punya hidup, bukan cuma dia. Jangan sampai gini, lu lebih sayang sama dia, lu lebih peduli akan hidupnya daripada dia sendiri peduli akan hidupnya sendiri. Nggak perlu. Sekali lagi, lu bukan juru selamat. Kuncinya di situ sebenarnya. Banyak orang punya mental juru selamat. Kan gini, ada banyak kasus banyak banget. Di direct message orang tuh yang pacaran udah kejauhan, terus akhirnya hubungan itu sebenarnya udah retak parah. Ya, ceweknya tuh udah cabut, udah ngapain, tapi tuh cowok kayak ngerasa punya tanggung jawab karena udah pernah kebablasan, ngerti nggak lo? Kayak dia berhutang gitu loh, mesti tanggung jawab gini-gini. Padahal ceweknya nggak mau, dia tanggung jawab. Terus tanya, gue mesti ngapain kak? Gue bilang ya udah putusin lah, move on with your life. Ya kan, you learn from your mistakes. Orang dia juga nggak mau, ngapain lo lanjutin? Lo paksain juga. Hanya karena tadi tanggung jawab yang mestinya emang mestinya bertanggung jawab, itu idealnya. Cuman kan kalau emang nggak mungkin untuk dilanjutkan, kenapa mesti dipaksakan? Itu pertanyaannya kan. Sama buat gue, ini kasusnya 11-12 juga mirip-mirip kayak gitu. Sekali lagi kuncinya satu. I'm not your savior. We are not somebody's savior. Kita bukan juru selamat Yesus. Itu sih yang mesti itu. Kalau nggak, tadi bentuknya bisa jadi makin toksik dari hari ke hari karena kita berupaya jadi juru selamat buat dia. Tapi dianya masih kayak, dan kita, wah, gue yakin Tuhan pasti ubahin dia. Iya kali, sekarang aja udah berasa menderita lu sendiri yang ngomong tadi. Ya kan? Udahlah, kalau udah penderitaan buat apa dilanjutin. Gitu. Mantap. Thank you so much. Semoga menjawab juga untuk teman-teman yang lainnya terkait juga dengan durasi kita yang semakin mepet. Udah mau ada durasi, udah mau kelar kitanya. Semoga juga dapat berguna dan juga dapat menjadi berkat juga buat teman-teman. Apalagi ini special Valentine, semoga pesannya dapat. Mungkin sebelum kita closing, kita mau dengar dulu pesan Valentine dari Kak Christopher, dari Pak Pendeta, sama dari Kak Jeremy terkait atau motivasi lah untuk rekan-rekan pemuda. Dua patah kata mungkin bisa. Ya, pesan gue buat single aja lah. Dari tadi ngomongin pacaran mulu, ya kan? Buat yang single, kalau nggak ada cewek atau cowok yang bisa lo kasih bunga sama coklat, lo kasih ke nyokap lo. Nyokap lo pasti senang banget. Ya kan, cinta itu nggak cuma melulu eros, masih ada storge, masih ada filia, ya masih ada yang lain-lain, dan tentunya motivasinya harus agape. Itu sih dari gua. Buat yang single aja lah, yang dari tadi udah ngomongin pacar-pacaran mulu. Kalau dari Kak Jeremy? Ya, Kak Kristo mantap. Jadi dari saya, kita enjoy the process ya. Proses yang Tuhan buat itu luar biasa. So, jalani prosesnya. Dan sambil menjalani, kita lihat arahnya tuh semakin mendekat, mencintai Tuhan atau kita semakin menjauh dari Tuhan. So, ya enjoy the process, man. Itu aja. Dari Pak Pendeta Sam, mungkin ada dua patah kata terkait Valentine nih Pak. Kalau cinta jangan bilang tidak. Mantap. Hey. Oke Pak, jelas. Oke Pak. Mantap Pak. Karena cinta itu anugerah. Betul sekali. Thank you. Oke, thank you so much untuk semuanya. Makasih untuk teman-teman, makasih untuk pembicara kita, Kak Christopher Tapiheru, terkait makasih juga untuk
sharing-sharingnya dari Pak Pendeta sama juga dari Pak Jimmy dan juga teman-teman. Mungkin ada yang belum kita jawab pertanyaan-pertanyaannya, mohon maaf terkait dengan durasi yang ada. Semoga di lain kesempatan bisa kita jawab lebih lanjut lagi. Mungkin kalau perlu mungkin kita butuh part 2-nya kali ya, Kak Yosua ya. aja atau DM aja DM. Gue biasanya gitu kalau yang buat yang nggak terwakili DM langsung aja nggak apa-apa. Bisa yang di DM. Setuju buat part 2. Laki-laki ke gue. Oke, selanjutnya mungkin bisa diserahkan ke Kak Yosua. Setelah ini kita mau ada foto bersama atau gimana? Udah langsung aja Ren, foto bersama aja, closing langsung foto bersama. Yuk, buka kameranya yuk. Teman-teman yang di rumah bisa sekalian buka kameranya juga, kita foto bersama. Arido bantuin untuk itu ya. Dengar ya. Abis foto tutup doa dulu. Tadi udah diawali doa. Dengar dulu ya. 3, 2, 1. Lagi, dengar 3, 2. Belum semua kebuka itu. Mana nih? Yang baris kedua mana nih? Pada belum. Iya, baris kedua. Stella, ayo Stella. Banyak nih, Yafet, Kamika, Sarah. Ayo buka nih baris 2, nggak ada mukanya semua nih. Aduh, kacau nih. Wah, Bung Marvin luar biasa Tuhan pakai Bung Marvin nih. Ayo. Yuk, kita coba foto ya. 3, 2, 1. Sip. Wih, Bung Marvin dengan Nona loh. Luar biasa Tuhan pakai. Luar biasa. Langsung dapat kesimpulannya, udah langsung dapat kesimpulannya dia. Langsung sepaket itu sepaket. Langsung sepaket kan. Langsung diskusi malam ini. Jadi gini ya. Mantap. Thank you untuk waktunya juga teman-teman yang ada di rumah atau yang lagi dimanapun yang sempetin untuk nonton podcast kita. Nah, untuk selanjutnya kita juga ada sesi podcast, mungkin bisa stay tune. Kita akan podcast nanti akan kita umumin juga di grup WhatsApp untuk bulan depan topiknya apa. Just stay tune aja nanti akan terkait tentang apa. Oke, boleh. Ya, sekalian untuk ingetin teman-teman juga, tadi ada kita dari pengurus ada share link yang bisa diisi terkait survei. Mungkin yang belum isi bisa bantu untuk isi survei tersebut, karena untuk juga improve atau misalnya teman-teman ada masukan bisa juga lewat situ. Oke, thank you atas waktunya sekali lagi. Tapi sebelum itu kita tutup dalam doa dulu gitu. Mungkin tadi Kak Kristo juga udah bilang kasih coklat ke nyokap, jangan lupa kasih coklat juga ke bokap, takut cemburu nanti. Kata aja. Gitu. Ya. Yuk teman-teman, mari kita satu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak karena malam hari ini ya Bapak kau berikan kami lagi ya Bapak ilmu, kau berikan kami lagi ya Bapak firman ya Bapak melalui hamba-Mu Kak Kristo ya Bapak, melalui hamba-Mu juga Pak Pendeta dan juga Kak Jeremy ya Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak atas ilmu cinta ya Bapak yang bisa kami pelajari di malam hari ini ya Bapak. Berkati ya Bapak agar kiranya melalui sharing hari ini ya Bapak dapat menjadi pedoman kami, dapat menjadi langkah kami yang Bapak untuk memilih ataupun melanjutkan tentang cinta kami dalam kehidupan ini ya Bapak. Bapak berkati Kak Kristo dalam pelayanannya, dalam keluarganya Bapak berikan dia selalu kesehatan, umur yang panjang, begitu pula dengan keluarganya ya Bapak. Dalam pelayanannya Bapak kau berikan selalu berkat ya Bapak. Ya Bapak, sebentar kami ingin mengakhiri acara ini dan juga rencana kami ya Bapak dalam bulan-bulan ke depannya, tutup bungkus kami selalu ya Bapak agar kiranya kami dapat menjadi berkat selalu ya Bapak. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, haleluya, amin.